Quran, ini isi kitabmu loh, cuma Al-Quran mengatakan bahwasanya, dengar, celakalah orang yang menulis Bible dengan tangannya sendiri Juma, jangan dan mengatakan Bible itu dari Tuhan, padahal sesungguhnya itu adalah tulisan tangan mereka sendiri. Nah, sekarang buktikan. Jawab dulu. Buktikan pernyataan Al-Quran ini. Kalau Al-Quran salah mengatakan bahwa kitab Anda itu adalah surat kabar. Jangan Anda yang memilih. Anda ingin membahas Quran, bukan? Loh, maka Anda harus mengikuti apa yang ada di dalam. Bang, itu data isi Al-Quranmu begitu. Masalahnya begini, Bung. Anda itu tidak bisa membaca Quran. Kemudian Anda ingin Anda ingin kemudian memberikan inti daripada pengetahuan Anda tentang Al-Quran melalui terjemah. Buka kamera, cuma Al-Hijr 12 itu. Coba baca. Astagfirullahaladzim. Silakan Anda bacakan ke saya. Anda yang baca dulu. Coba baca. Kan ada di situ. Kamu sudah buka kamera. Kalau Anda itu bawa materi, Anda yang baca. Kalau saya yang bawa materi, itu saya ingat ya. Di mana dikatakan itu Allah, menaruh dalam hati orang-orang, menyatakan orang utusannya. Ya. Di ayat 6 nya dikatakan GILA. Apa baik. itu Allah sendiri mengutus utusannya? Saya jawab. Allah sendiri menaruh dalam hati orang itu menolong utusannya, Bang. Saya jawabnya. Dikatakan apa di situ? GILA, ya, tahu, paham ya? Saya jawab ya. Ya, gila itu. Tidak ada. Kalau Anda membaca di ayat 12-nya itu tidak ada kemudian dikatakan gila di situ, Bung. Di ayat 6-nya, Bang. Aduh. Oke, Anda membawa ayat 6-nya. Lihat di data nomor 11 yang akan dikatakan kemudian. Di data nomor 11-nya coba Anda lihat. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Dengar dulu. Setiap kali Allah mengutus rasul kepada mereka, rasul ini, utusan ini kemudian mereka hinakan, mereka olok-olokkan. Neng. Oke? Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang utusan kepada mereka, pasti mereka hinakan. Maka Allah memasukkan hinaan-hinaan itu kepada hati mereka. Disebabkan karena mereka cenderung menghina, cenderung mengolok. Kalau Nabi Muhammad SAW disebut sebagai orang yang gila, Yesus justru keluarganya yang menganggapnya gila. Nah, mari kita buktikan Al-Quranul Karim ini. Benarkah Yesus utusan Allah ini diolok-olok oleh mereka? Pertanyaan saya kepada saudara, siapa yang mengajarkan Anda bahwa Yesus mati terkutuk di atas tiang salib? Jawab. Ini adalah salah satu bukti kebenaran Al-Quran. Allah SWT, Bang, di ayat 12-nya, Allah pelaku utama itu memasukkan olokan itu sehingga dikata gila. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Itu ayat 11-nya mengatakan itu. Setiap kali Rasul, utusan Allah yang datang kepada mereka, mereka pasti mengolok-oloknya. Maka Allah membalas olokan itu. Allah memasukkan hinaan kepada Nabi itu terhadap hati mereka. Mari kita buktikan. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan Paulus dan orang-orang Kristen bahwa Yesus mati di atas pohon dengan cara digantung terkutuk? Jawab. Begini, Bang Juma. Begini, Bang Suma. Begini, Bang Suma. Dengar dulu, nanti saya jawab. Begini, Bang Suma. Pertanyaan Anda sudah saya jawab. Gimana kau jauh? Kamu belum sepakat di mana di situ? Saya katakan tadi bahwa di ayat 12-nya pelaku utama mengolok-olok, menghikam orang itu mengolok-olok karena si Allah. Itu pakai otakmu. Saya di awal mengatakan orang Kristen itu IQ-nya di bawah IQ gorila. Itu jelas di situ loh. Kau yang gorila IQ-mu cuma. Saya sudah menjawab di ayat 11-nya. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Baca dulu 12-nya, bukan jawaban di situ. Baca 11-nya dulu. Sebelum 12 ayat 11 dulu baca. Itu tidak masalah. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Barulah kemudian di ayat 12-nya Allah menyatakan kazalika naslukum
Nasluquhu. Baru kemudian Allah mengatakan itu, kadzalika nasluquhu fi qulubil mujrimin. Kenapa demikian? Cuma kok kepanasan kau cuma. Yang masukkan olok-olokan itu kan olo SWT Bang di Al-12-nya. Kenapa Allah memasukkan? Kenapa Allah memasukkan itu? Kalau seandainya Allah tidak memasukkan ya dah mungkin dia olok-olok gila karena pelaku utamanya itu Allah. Inilah kalau menghujat kayak begini pingin kurobek mulut kau. Bahwa sekarang ayatnya, sekarang dengarkan wahai anak gorila, dengarkan. Di mute saja manusia setengah babi ini, Bang. Dinda, di mute. Manusia setengah babi yang lahir dari sperma babi, dengarkan. Anda bertanya tentang Quran. Saya sudah menjelaskan. Kenapa Allah kemudian memasukkan hujatan mereka kembali ke dalam hati mereka? Karena mereka kemudian memperolok-olok setiap nabi yang datang kepada mereka. Saya buktikan. Paulus mengatakan Yesus mati dalam keadaan terkutuk. Kristen mengaminkan itu. Pertanyaan saya, siapa yang mengajarkan kemudian Paulus menerangkan, mengatakan, mendogmakan, mendoktrinkan Yesus mati terkutuk di atas tiang salib? Siapa yang mengajarkan itu? Ada orang Kristen bisa menjawab? Tidak ada. Nah, inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali datang nabi, setiap kali Allah mengutus rasul, pasti mereka hinakan. Yesus dihinakan atau tidak? Dihinakan. Berarti Al-Quran salah atau tidak? Tidak salah. Panas ya? Panas Gurunda. Panas. Sapa dulu Abang Ardiansyah. Assalamualaikum Bunda Rahma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gurunda semua. Iya, saya rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Nandar, izin Bang Nandar. Siap. Saya bantu untuk moderasinya ya. Jadi kan Siap. saya moderator. Nanti kalau minta di mute barangkali Bang Nandar kemana gitu saya bisa mewakili Bang Nandar. Oke. Bahkan udah Gurunda sehat Gurunda. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang mau pesan baju yang sama seperti baju saya ini? Oh, saya punya. Silakan, ya, Alhamdulillah. Saya udah dikasih sama Gurunda semua. Saya ke Medan ada yang pakai, saya ke Bandung ada yang pakai, kemarin saya di Depok ada yang pakai. Saya pesan satu Pak Juma, saya pesan satu buat ku jadikan keset. Kejang-kejang. Bang Ardiansyah gimana, sudah Bang Ardiansyah? Bunda Rahma sudah ya? Oke, sudah. Aman Bang Nandar. Belum Ahi. Oke. Mulutmu nafiri, hati-hati kalau ngomong lah. Tahu ini. Sapa dulu yang Kristennya, Bunda. Halo Grace BTR. Halo, dari kafir atau Kristen, Bang? Bang? Halo. Grace. Dari kaum munafik. Oh, dari kaum munafik Gurunda. Lanjut. Ya, Islam permisi KTP. mau Dari Islam tanya nih KTP. Pak Juma. Enggak, sebentar Nafiri, tunggu dulu. Silakan Grace, gimana Grace? Ya, Islam KTP. Di KTP Kenapa? Islam berarti? Ya, kamu Islam KTP. Oh, kalau kamu? Kalian semua Islam KTP. Lanjut Gurunda. Iya, memang kami Islam. Iya, KTP. Cuman KTP doang. Waduh, di report Gurunda. Aduh. Report. Kacau Oten ini, kenapa kalian kepanasan ini, yoi? Panasan, belum apa-apa kepanasan. Sabar ya. Grace, kenapa Kepanasan. Kenapa Kami nggak kau marah-marah, pernah kepanasan. Grace? Diskusi Kami lah, nggak pernah Grace, kepanasan. diskusi yang baik lah. Kalian tuh Kenapa framingnya luar marah-marah sih? biasa loh. Kalian framingnya luar biasa. Santai lah Mbak. Ayo Iya, santai, kalian- diskusi baik-baik. kalian Ya udah diskusi. Ya udah Grace, gini Grace. Tunggu Gurunda Untuk cuma apa naik lagi. kalian berdiskusi sama orang yang framing? Lah untuk apa kau naik ke sini coba? Lah kau naik ke sini buat apa? Woi. Kau naik ke sini untuk apa? Mau curhat. Kau nyadar nggak di sini kalau kau Islam nggak mau KTP diskusi, kau. dengerin. Kalau kau nggak mau diskusi, Kalau kau di sini jadi pembantu kau di sini. Kau di sini jadi pembantu, paham nggak? Kalau nggak paham, nih aku kasih tahu ya. Aku kasih tahu. Oke, Bunda Rama gedein Gurunda Bunda Rama. Oke. Kalau mau diskusi gitu loh. Kalau nggak mau diskusi turun. Jangan curhat, Ya, jadi kita di sini bukan Islam munafik.
Kita di sini Islam yang menerima perintah untuk menyampaikan kabar gembira kepada Kristen bahwa kalian akan disiksa dalam api neraka. Tugas kami menyampaikan itu. Kau dari mana Tugas kami sekarang? menyampaikan itu. Kau di mana? Itu Di tugas bumi? kami. Babashirhum bi'azabin Abang masih di alim. bumi, belum di surga. Jadi jangan Al-Quran ngomong. menerangkan, Jangan sampaikanlah. ngomong. Jadi ini perintah Allah kepada Kau masih kami. di bumi, Sampaikanlah. kau masih Sampaikanlah, itu adalah perintah Jangan dari sombong. Allah. Sampaikanlah Menyampaikan tanpa sombong. kepada mereka kabar gembira, yaitu asap yang Tidak boleh pedih. Ini harus Dalam kami rangka- sampaikan. Wajib hukumnya kami menyampaikan Kami Islam kepada kalian. Wajib hukumnya, itu perintah dari Allah. Itu yang pertama. Yang Nanti kedua, Tuhan- Allah menerangkan fakatilu aulia asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Anda adalah saudaranya setan. Maka Al-Quran memerintahkan, wahai Bang Suma, wahai apologet Islam Indonesia, bangkitlah, perangilah saudara-saudaranya setan. Dan Kristen itu saudaranya setan. Kristen itu penyembah setan. Maka kami menyadari setan. Kristen adalah pembantu-pembantu setan setannya. di dalam menyesatkan manusia untuk durhaka Tahu kepada setannya. pencipta alam semesta. Apa Tahu buktinya? Bahwa Kristen itu adalah setan. Kita buktikan Tahu satu setannya. persatu. Satu Tahu persatu setannya. kita buktikan. Siapa yang Kristen sembah, yang mati di atas pohon, yang digantung di atas pohon? Itu siapa? Tuhan Urusan KTP, atau urusan manusia? Itu dulu. Itu dulu. Yang digantung di pohon Tuhan Nggak atau manusia? urusanmu, mau Itu digantung dulu. di pohon, nggak urusanmu. Bukan Tuh, urusanmu. coba lihat. Inilah yang kami perangi. Ini yang kami perangi. Al-Quran mengatakan, "Faqatilu auliya asyaitan. Inna kaida syaitan kana da'ifa." Perangilah saudara-saudaranya setan. Karena sesungguhnya setan itu penyesatannya sangatlah lemah. Yang membuatnya kuat itu adalah saudara-saudaranya, yaitu Karisteng. Karisteng adalah pembantu setan. Wa kana kafiru ala rabbihi zahira. Mereka pembantu Kristen, pembantu setan dalam durhaka kepada Tuhan. Jadi saudara setan itu adalah Karisteng. Maka kami diperintahkan, faqatilu auliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan, yaitu Kristen. Apa yang diperangi? Bukan fisiknya. Yang diperangi adalah konsep pagan yang mereka anut, yang mereka ajarkan kepada umat Islam awam. Itu yang harus diperangi. Kami memerangi misionaris. Kami memerangi kemudian tindakan-tindakan pemurtadan. Kami memerangi ajakan makan babi. Kami perangi ajakan kemudian menyembah dewa di dalam gereja. Kami memerangi orang-orang yang mengajarkan mematikan akal. Kami memerangi kemudian orang yang mengajak manusia menyembah kepada sesamanya manusia. Kami memerangi manusia yang mengajak manusia untuk tidak bersunat. Itu kaidah agama kami. Jangan Anda hentikan. Seperti di dalam kitab Anda juga ada perintah. Beritakanlah surat kabar kepada seluruh makhluk. Orang gila. Dan baptislah mereka ke dalam nama dewa. Yaitu Orang Bapa, gila, Dewa orang Bapa, gila. Dewa Anak, dan Dewa Roh. Itu perintah. Beritakanlah surat kabar ke seluruh makhluk. Itu perintah dari agama saudara. Maka kami pun punya perintah. Babashirhum bi'azabin alim. Sampaikanlah kepada mereka kabar gembira, yaitu azab yang pedih. Faqatilu auliya asyaitan. Perangilah saudara-saudara setan. Anda adalah saudaranya setan. Anda menerima hadiah dari setan. Karena penyaliban itu simbol kutuk yang berasal dari setan. Pahami itu, belajar. Dengar, pahami. Jangan pernah kalian mengatakan hentikan ajaran apologet Islam. Tidak boleh. Karena perintah Al-Quran, kami harus menyampaikan. Sampaikan, kata Allah. Wabashirhum bi'azabin alim. Siap, kami akan sampaikan. Nah, ini. Ya, siang. Sedangkan Muhammad saja mengatakan setan atau dan bangsa. Abang Kristen ya. Setan dan Oke, bangsa. tunggu dulu Pak Abdul, sabar. Pak Lamdaur dulu ya. Pak Lamdaur Muslim Pak Kristen Pak? Dan sini itu saudara Muslim kalian. bos, Oh Muslim, Muslim. bos. Izin di bawah aja ya Pak Lamdaur ya. Oke.
Sekarang Yesus mengatakan, iblislah yang Jangan menjadi tolak, bapakmu. jangan tolak Iblislah kata yang Muhammad, menjadi bro. bapakmu. Setan itu. Dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Hanya ada dua keinginan. Sumpah Keinginan kalian. iblis dan keinginan Elohim. Benar. Pertanyaannya, atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus? Jawab. Berak. Jawab. Makan Atas keinginan siapa kalian menyembah Yesus? Jawab. Yesus mengatakan, Yohanes 8:44, Menjalankan iblislah surat yang Yunus menjadi 9:4. Tuhanmu dan kamu mau melakukan Surat Yunus keinginan-keinginan mengatakan, Tuhanmu. Kami Allah menyembah mengatakan, Tuhannya Yesus atas keinginan Wahai Tuhannya Muhammad, Yesus. Anda menyembah engkau Yesus atas keinginan siapa? Jawab. meragu-ragukan Satu, tentang apa yang dua, padamu. tiga, empat, mampus. Sebelum kau datang besok, kau dikasih pertanyaan yang sangat simpel. Kalau umat Islam ditanya, wahai umat Islam, ya paman, siapa memerintahkan kalian menyembah Allah? Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan itu. Di mana dalilnya? Kejadian 17 nomor 7, Ulangan, Yesaya 45 nomor 5, nomor 6, Yesaya 46 nomor 5 dan seterusnya. Sembahlah aku saja, sembahlah aku saja. Siapa dia? Ilah Abraham, ilah Yakub, ilah Ishak, ilah Yakub. Itulah yang kami sembah. Nah sekarang ketika kami temukan Anda menyembah anak orang, pertanyaannya, atas kehendak siapa kalian menyembah anaknya orang? Sepupunya Yohanes, ponakannya Elizabeth, cucunya Daud. Atas kehendak siapa? Aduh, kena report lagi. Kena report lagi ya. Habis bisa. Gimana ya? Jangan main reportan. Bang Ini Motor, kenapa ini Assalamualaikum. Oten kok kepanasan? Gimana nggak kena Kenapa kok report? panas ini? Kenapa kok panas gitu loh? Kok panas banget gitu? Kenapa Panas nggak punya AC? lah. Oh, nggak punya AC. Kalian nggak Belilah AC. Loh, itu kitabmu sendiri yang mengatakan Gurunda Zuma itu. Kalian itu hoax, Bang. Hoax. Kalian tuh nggak takut loh sama Tuhan loh. Oke, yang Itu hoax loh. itu, oke, dengerin gantian ngomongnya. Yang hoax itu kami atau Anda? Kalian itu tidak belajar tentang Ditanya yang hoax Kalian itu, tuh nggak benar. iya yang hoax itu kami atau Anda? Jawab. kalian hoax. Oke, kalau kami hoax, sekarang buktikan kepada kami Kalian Islam, bahwasanya tapi kalian belajar dengerin tentang dulu. Bible. Iya, dengerin Bahas dulu, agamamu, dengerin dulu. Bang. Agamamu bahas. Dengerin dulu. Jangan bahas agama Kristen, Bang. Dengerin dulu. Kristen bukan agama, dengerin dulu ya. Kristen bukan agama ya. Dengerin dulu. Buktikan bahwasanya tadi pertanyaan Gurunda Zuma, siapa yang mengajari Anda untuk menyembah Yesus tuh? Siapa? Kau bilang agama Kristen bukan agama. Jawab. Dengar dulu aku. Kau bilang Jawab. kau bisa ditangkap loh. Jawab. Ya oke, silakan tangkap saya. Silakan. Kau bilang Kristen Oke. bukan agama. Kau Silakan bilang Kristen tangkap bukan saya. agama. Iya, silakan Kau tangkap otak saya. udah dicuci. Ya silakan. Kau tuh Silakan. otak udah dicuci. Kesurupan. Akulah Yesus yang kau aniaya. Luar biasa. Kalau saya bilang Islam bukan agama, Akun gimana kedua, kamu? sudah akun dua ini, dua akun dimakan oleh penyembah Lucifer. Nah, nanti muncul lagi. Ini akun ketiga. Nah. Ini kenapa ini Mbak ini? Kenapa Anda nangis pagi-pagi? Kenapa? Apa masalah Anda? Jawab. Aku tanya Masalah ya, Anda Bang, apa? Abang Ya. itu abang itu bukan sekolah teologi, bukan sekolah tentang Terus? sejarah lama. Abang Terus? itu bukan orang yang berpendidikan, bukannya akademis. Tapi abang Oke. kenapa berani Oke. mengklaim, Baik. memframing Oke, seolah-olah baik. apa yang abang ajarkan itu sudah benar. Oke. Orang Baik, yang mendengar saya jawab. seolah-olah. Sudah itu Saya ya, Bang. jawab. Abang dengar dulu. Abang belajar Saya jawab. untuk Saya jawab, dengarkan kupingmu kalau masih bisa dipakai. Dengar. Gurumu sedang ingin menjelaskan. Dengarkan, guru Biblemu ingin menjelaskan. Ya, dosen, guru besar Bang Suma, ahli Bible, ingin menjelaskan. Anda bertanya, seorang polisi tidak perlu sekolah pencuri, tidak perlu sekolah bagaimana cara menipu, tidak perlu sekolah bagaimana cara ngedar narkoba. Tapi mereka kemudian memiliki tugas untuk menangkap pencuri, menangkap pengedar narkoba. Begitu juga saya tidak perlu kemudian sekolah penipuan untuk menipu jemaat. Saya tidak perlu kemudian sekolah teologi
untuk menyadarkan para penipu pendusta. Apa dulu? Tugas saya kemudian adalah menyampaikan kebenaran. Apa kebenaran itu? Laqad kafaral ladina qalu. Dan juga Al-Quran mengatakan, lam yalid wa lam yulad. Muncul karangan dari barat, Tuhan Allah memiliki anak bernama Yesus. Pantas kemudian ketika kami terpanggil untuk meluruskan fitnahan-fitnahan agama barat, yang dibuat di barat, yang disetting di barat, begitu juga Tuhan yang dilantik oleh barat. Pantas kemudian kami meluruskan itu. Pahami itu. Oke? Jadi ketika orang Kristen mengatakan Yesus itu adalah anak Allah, itu adalah laknat, itu adalah kutuk, itu adalah pembodohan. Maka Islam datang muncul kemudian di antaranya Bang Suma dan kru menjelaskan kepada manusia, wahai Kristen yang punya otak, Yesus itu bukan anak Allah. Kalau kalian ingin kali Yesus itu adalah anak daripada yang maha kuasa, katakan Yesus itu anak dewa. Yesus anak dewa. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan dewa. Dan firman itu adalah dewa. Nomor 14-nya dari Yohanes 1. Dan firman itu telah menjadi daging. Berarti yang menjadi Yesus adalah dewa, bukan Allah. Yang kalian umpetin sebutannya dengan sebutan Allah. Allah. Setiap menyebut nama Tuhan yang adalah Allah, kalian identikkan kemudian Allah dengan Allah. Kalian sembunyikan nama Tuhan kami dengan sebutan Allah. Karena kalian penipu, kalian adalah penyesat. Kalian menyembunyikan identitas Tuhan kami yang kalian sembunyikan, yang kalian rampok dari Al-Quran, masuk ke dalam Bible Anda dengan tulisan A-L-L-A-H. Kalian baca Allah. Kenapa demikian? Karena kalian adalah wakil setan. Makanya kami hadir kemudian. Fakatilu awliya syaitan. Perangilah orang-orang yang adalah perpanjangan tangan syaitan ini. Maka kami hadir untuk menjelaskan kesesatan kalian, penipuan kalian, pembodohan kalian yang mengatakan Tuhan datang jadi manusia, mati dibunuh oleh manusia. Itu adalah pembodohan dan kebodohan, laknat secara turun-temurun yang diwariskan oleh penjajah. Paham itu? Paham? Bang, kalau Paham? kami penipu, kalau ajaran kami penipu, Tuhan tidak mengizinkan di dunia ini, Bang. Abang tahu orang Oh, Kristen nggak bisa. di Nggak dunia bisa. ini, Nggak bisa. orang Kristen Nggak kau bisa, terbanyak nggak loh. bisa. Di dunia ini Kristen terbanyak loh, pengikut Kristus. Biar tahu kau ya. Iya Bang. betul memang. Hah. Betul. Dengarkan. Kau itu baru Itu muncul, penggenapan baru dari muncul. nubuat Yesus. Yesus mengatakan di dalam Matius 24. Dengar. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 24. Intinya ada di 24. Apa kata Yesus? Mesias palsu, Yesus palsu, dan nabi palsu, yaitu rasul palsu Paulus akan datang dan melakukan banyak mujizat dan akan menyesatkan banyak orang. Jadi kalau Anda mengatakan Kristen itu banyak daripada Islam, terjawab sudah. Penggenapan ajaran Yesus, akan munculnya Yesus palsu, disembah oleh pengikut nabi palsu, maka pengikutnya akan banyak sekali. Inilah yang terjadi. Pertanyaannya sekarang adalah, banyaknya Kristen, jumlah mereka mayoritas sedunia, apakah mereka banyak dikarenakan mereka belajar Bible, mengkritisi Bible, menelaah Bible, mengajar dan menerima inti daripada Bible? Tidak. Mereka banyak dikarenakan senang makan babi. Mereka mayoritas karena mereka orang-orang yang tidak suka bersunat. Mereka mayoritas karena mereka suka menghalalkan seluruh makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah. Mereka mayoritas karena mereka tidak pernah menyembah Tuhan. Mereka hanya ke gereja nyembah anak dewa. Dan ketika mereka beribadah, prosesinya hanya dengarkan musik, joget ria sekali seminggu. Itu pun hanya mendengarkan doktrin dan dogma. Pantas, wajar kalau mereka banyak. Tapi faktanya sekarang Kristen terpecah-pecah. Sama-sama Kristen nyembah sama-sama anak dewa, tapi saling gigit satu sama lain. Gereja satu, gereja lain tidak akur. Sekte satu, sekte lain tidak akur. Kenapa demikian? Karena lebih dominan kepada fulus, multi-level marketing. Makin banyak jemaat, makin banyak fulus. Kurang jemaat,
kurang fulus. Untuk mempertahankan jemaat, maka harus ideologi sekte dipertahankan, jamaatnya jangan sampai berkurang. Gitu. Orang atau kelompok yang jemaahnya semakin kurang, rumah ibadahnya daur ulang, dijadikan sebagai rumah ibadah yang penuh dengan lampu disko. Kalau rumah ibadahnya tidak berhasil mengambil jemaat, maka Biblenya mereka rubah lagi menjadi Bible GAIE. Dirubah Bible GIE supaya jemaat-jemaatnya semakin bertambah. Tapi apa yang terjadi? Justru semakin berkurang. Ayo, naikkan lagi pasien. Tapi ingat ya, kalau pasiennya naik, kalian sebagai pasien harus mendengarkan keterangan-keterangan dokter. Kalau perlu catat, habis itu ke apotek. Minum obat yang disarankan, biar kalian waras. Ini saya rasa sekarang ini ada sekolah yang konsentrasi pendidikan 5 SKS, cara mematikan akun Bang Suma. Kayaknya di universitas perguruan tinggi mereka ini sudah ada mata kuliah 3 SKS atau 5 SKS, trik mematikan akun Bang Suma dan kawan-kawan. Kayaknya sih gitu. Karena Bang Suma ini adalah ancaman global untuk agama mereka. Agama bisnis. Iya, Paman. Kasih kesempatan para orang bicara. Kok bicara dari tadi terus? Saya yang ditanya, Cak Ayu. Saya yang menjawab. Sejatinya yang bertanya hanya bertanya, yang menjawab yang menerangkan. Nah, kubalik. Kalau bertanya, siapkan otak untuk menampung jawaban. Bicara tarada titik koma, tidak spasi lagi, kasih kesempatan orang bicara. Anjing babi kok. Kamu sebut makananmu kenapa? Pertanyaan saya samamu. Kalau tadi pagi kau sarapan babi bakar, mulutmu bau apa? Jawab. Woi, cuplis. Kau habis makan anjing tumis, habis itu bersendawa. Pertanyaan saya, mulutmu itu bau apa setelah makan anjing? Orang Kristen setelah makan anjing mulutnya bau apa, Grace? Bang, kau itu jangan sombong lah, Bang. Betul ku bilang. Saudara Grace, orang Kristen kalau sudah makan babi mulutnya bau apa, Grace? Jangan pernah sombong dalam beragama, Bang. Saya tidak sombong. Bedakan sombong dengan memaparkan kebenaran. Nanti murka Tuhan. Yang dikatakan agama sombong itu Tuhannya mereka bunuh, Tuhannya mereka ludahin, Tuhannya mereka telanjangin, Tuhannya mereka gantung. Itu sombong. Agama Yang sombong itu Tuhannya mati demi dosa-dosa mereka. Itu manusia sombong. Dia yang melakukan kemaksiatan, dia yang mencuri, dia yang merampok, dia pula yang mengatakan dosa-dosanya ditebus oleh Tuhannya sendiri dengan cara mati digantung di atas pohon. Itu umat sombong. Dosa-dosanya ditanggung Tuhannya. Itu umat sombong. Orang sombong itu mengaku dirinya sebagai anak Tuhan. Itu orang sombong. Padahal sejatinya mereka adalah cucu demit, cucu dewa. Pertanyaan saya sederhana. Orang Kristen habis makan babi mulutnya bau apa? Jawab. babi itu enak. Iya, saya tahu menurut kalian enak. Pertanyaan saya bukan itu. Saya nggak tanya enak atau tidak enak. Yang saya tanya, kalau Kristen habis makan babi mulutnya bau apa? Jawab. Kalau kau meminta jawabnya apa, berarti kau masih bodoh. Karena kau sudah tahu jawabannya. Saya butuh kejujuran supaya orang yang Kristen ketika naik di sini jangan bawa-bawa makanan. Babi, anjing, nggak usah kayak gitu karena itu makananmu. Dan kamu terlahir jasadmu itu separuh babi. Sperma yang ada bersumber dari kelamin bapakmu itu bersumber dari saripati babi yang bapakmu makan. Lalu masuk ke dalam rahim ibu, berkembanglah menjadi kalian. Berarti kalian itu adalah manusia separuh babi. Gitu dong. Yang disebut babi itu yang makan babi, bro. Makanya saya tanya, yang saya tanya apa? Orang Kristen habis makan babi mulutnya bau apa?
Anda sopan, kami segan. Anda tidak sopan, kami bilang babi. Loh, kau bicara kayak gitu. Ada yang naik tadi barusan ngatain saya babi. Otakmu rusak. Pecah memang otak kau itu. Kau bilang kami sperma babi boleh. Kau Pecah dibilang babi itu, nggak boleh, pecah Bang. otak kau itu. Nah, memang betul kan? Sperma itu berasal dari apa? Saripati makanan yang kita Bilang makan. orang Betul lain atau kau tidak? Pandai, Bang. Grace, kutanya Bilang samamu. orang lain kau pandai, Bang. Kau dibilang Kutanya babi. samamu. Kutanya samamu dulu. Kutanya samamu. Sperma Nah. itu berasal dari saripati makanan yang kita makan. Betul atau betul? Kau spermamu dari mana? Itu dari mana? Dari babi. Dari babi atau dari kamu? Pantasan aja kalian itu nggak bisa menerima kebenaran. Susah menerima ajarannya Yesus kalian itu. Kenapa? Karena tubuh kalian itu separuhnya berasal dari babi dan anjing. Itu fakta. Itu fakta. Ya, coba nanti kamu pulang suruh suamimu coli. Ya, habis itu kau periksa apa yang dikandung oleh spermanya. Kau periksa asal usul dari sperma yang dia makan. Periksa. Di situ ada zat babi, di situ ada zat anjing, ada alkohol, topi miring, vodka, balok, tua, dan seterusnya. Periksa aja kalau nggak percaya. Itulah yang disuplai masuk ke dalam rahim kalian. Jadilah anak kalian. Makanya anak kalian ketika besar, Anda ajak nyembah manusia mau aja. Kenapa? Ya itu tadi penyebabnya. Diajarkan kebenaran. Ini loh yang betul. Yesus akan mengusir orang yang menuhankan dirinya. Masuk nggak di otaknya? Enggak. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa bisa? Karena saripati makanan yang mereka makan membentuk kepribadian tabiat watak mereka. Paham sampai sini? Paham? Makanya Allah itu di dalam Al-Quran, di dalam kitabnya Yahudi memberikan pesan, jangan makan babi, jangan makan babi, jangan makan babi. Tidak hanya sebatas itu. Bahkan Tuhan di dalam Yehezkiel 4:4 akan datang menghanguskan, membakar dengan habis semua manusia yang makan babi. Apakah kalian sadari? Tidak. Apakah kalian bergeming? Tidak. Apakah kalian mengindahkan? Tidak. Apakah kalian itu taubat dari makan babi? Tidak. Kalian malah dengan pedenya, babi itu enak loh. Tapi giliran Anda dikatain babi nggak mau. Tapi ngatain orang babi mau. Padahal yang makan babi kalian. Kan lucu Cak Ayu. Yang makan babi ente. Yang Anda katakan babi orang lain. Gimana dong? Ayo. Gak rasional. Harusnya Anda mengakui, Bang Suma, aku Grace, aku memang keturunan babi. Itu baru betul. Karena itu fakta. Kalian makan babi. Kalian berasal dari saripati babi. Makanya kalian susah menerima kebenaran yang disampaikan, baik melalui Bible, lebih-lebih Al-Quran. Contoh, tadi ada yang bertanya tentang surah Al-Hijr ayat 12. Saya sudah menerangkan, wa ma yatihim mir rasulin illa kanu bihi yastahziun. Apakah diterima? Tidak. Kenapa nggak bisa diterima? Karena pada dirinya sudah bercampur dengan tabiat babi. Babi bisa nggak kemudian kita ajarin, babi, ya paman, mana ada kayak gitu? Nggak bisa. Nah inilah yang terjadi terhadap kalian. Demikian. Kita sapa Roni Kristen, Roni Leon Kristen. Halo. Roni, Kristen. Kristen. Mau diskusi bang? Ya gimana mau diskusi ini? Bang Juma ini ngomong sendirian nih. Iya kan tadi tuh naik marah-marah. Ayo diskusi yang sehat. Ayo, silakan dengan Gurunda. Silakan. Halo semua. Diskusi yang halo juga. Halo Bang Roni, silakan Bang. Jangan kejang-kejang Bang ya. Kenapa? Jangan kejang, jangan marah, jangan ngamuk. Diskusi aja yang baik-baik. Enggak Bang. Kita santai aja Bang ya. Kita. Ya, itu bagus. Ya, silakan. Bagaimana? Bagus kalau kita santai. Ya lanjut Bang, diskusi. Silakan apa yang ingin. Ya, saya jangan mau nanya tuankan aja, manusia Bang. itu judulnya. Saya mau nanya aja apa ya sperma orang Kristen itu dari babi. Saya mau tanya itu aja.
Bisa dijawab? Yes. Jadi sperma yang kita miliki itu berasal dari saripati yang kita makan setiap hari. Itu Anda akui atau tidak? Bagaimana? Sperma yang kita punya itu berasal dari saripati yang kita makan, betul atau tidak? Betul, tapi kan tidak semua orang Kristen kan makan babi, Bang. Ya, yang tadi yang saya jawab ini si saudara Jepo ini. Saudara Jepo makan babi enggak? Anda kan yang mengatai tadi Bang Suma babi. Anda kutanya, Anda makan babi enggak, saudara Jepo? Anda ngerti enggak tobulus maniferus di dalam testis kita itu, di dalam nonot Anda itu? Anda paham enggak itu? Cara kerjanya, dari mana cairan itu berasal, Anda paham enggak? Bukan makan babi, tapi makan puki. Puki, tahu puki tidak? Puki. Apalagi itu puki? Puki apa puki? Itu alat kelamin wanita itu, Bang. Dia apa itu? Ah, itulah dia. Lihatlah mulutnya, coba. Habis itu nanti Bang Suma yang disalahin. Tak begini, Bang. Aku mau nanya. Punya mamaknya itu disebut. Punya mamaknya. Bang, kenapa ulama-ulama NU kayak Gus Miftah apa tidak ada pernah menyenggol Kristen? Kenapa orang-orang Bang Zuma, pengikut-pengikut Bang Zuma itu sering menyenggol Kristen? Apakah Pancasila itu tidak berlaku gitu? Oke, justru karena Pancasila ini berlaku. Apa di antara rangkaian Pancasila? Umat beragama yang ada di bawah naungan Pancasila bebas menjalankan setiap hukum ajaran agamanya masing-masing. Anda setuju nggak? Setuju dong? Setuju. Al-Quran mengatakan, "Faqatilu awliya asyaitan." Perangilah saudara-saudaranya setan. Sampaikanlah, kata Al-Quran. Fabashirhum. Itu perintah Al-Quran. Maka kami harus menyampaikan. Ada perintah, maka kami sampaikan. Apakah salah ketika kami menjalankan amanah untuk menyampaikan kebenaran Al-Quran? Tidak salah. Lalu apa yang kami langgar? Ya berarti Gus Miftah yang ulama-ulama besar NU yang lainnya berarti itu salah ya, tidak mengikuti. Tidak salah. Al-Quran itu cakupannya luas. Justru umat Islam selama ini tertidur panjang di Nusantara ini sehingga Kristen bebas kemudian mengobok-obok ajaran Al-Quran, dan umat Kristen bebas memurtadkan umat Islam yang awam. Itu yang terjadi. Tapi sekarang nggak lagi, Bang. Di antara umat Islam kemudian muncul ya apologet Islam, pembela agama Islam untuk menghalau gerakan-gerakan kristenisasi dan pemurtadan. Kalau ulama-ulama kami konsen terhadap umat yang sudah ada, kalau kami konsen bagian luar untuk menjaga umat jangan sampai nyebrang karena tipuan-tipuan yang dilakukan oleh para misionaris. Oke. Karena itu perintah Al-Quran. Oke, sekarang gini, Bang. Saya minta tunjukkan dalil di mana Nabi Muhammad tidak suka dengan kepercayaan orang lain atau agama orang lain. Tidak suka? Ya, Nabi Muhammad ya. Saya minta tunjukkan itu aja. Apakah Nabi Muhammad dulu tidak suka dengan kepercayaan orang lain atau agama orang lain? Saya minta itu aja. Umat Islam melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam disampaikan dengan sangat jelas, "Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun." Jadi Al-Qur'an melalui Rasulullah disampaikan kemudian kami umat Islam harus menorehkan satu kaidah pondasi yang tidak abu-abu. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Tuhanmu, Tuhanmu, Tuhanku, Tuhanku. Lalu apa pondasi keduanya? La ikraha fiddin. Tidak boleh memaksakan agama Islam kepada siapapun, kepada selain daripada Islam. Nah, umat Islam itu diperintahkan kemudian untuk memerangi orang yang memerangi. Diperintahkan menyayangi, melindungi, mengayomi orang yang tidak mengganggu umat Islam. Apakah Kristen mengganggu umat Islam?
Ya, sangat mengganggu, sangat tentang apa, Bang? memerangi. Mengganggunya tentang Sangat. apa, Bang Kristen? Oke, baik. Sekarang apa tujuannya orang Kristen menerjemahkan Bible ke Islam-Islaman? Apa tujuannya Kristen menggunakan kata Allah, Alkitab, Roh Kudus, syafaat, saleh, imam, iman, jemaah, akhir, awal, dan seterusnya? Apa tujuan Kristen menggunakan istilah-istilah itu? Itu adalah peperangan yang Kristen gaungkan untuk kami umat Islam. Kau banyak Bertanya ceramah yang ditanya tadi itu ayatnya mana? Kau terlalu banyak ceramah. Sekarang saya tanya, apakah saudara Kristen sadar bahwa Anda sudah memerangi kami secara akidah? Atau kalian pura-pura nggak mau tahu? Boleh tidak saya menerjemahkan kitab suci saya dengan mengatakan ketika saya bertaus misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk. Boleh nggak? Kan Yesus terkutuk. Galatias 3 nomor 13, Yesus terkutuk. Boleh nggak saya mengatakan, aku berlindung kepada Allah dari godaan Yesus yang terkutuk? Boleh nggak? Berarti begini, Bang, kalau kayak gitu, kalau abang boleh mengapakan agama Alkitab abang kayak gitu, berarti kami boleh juga menuhankan Tuhan Yesus. Berarti udah habis kita ini, udah selesai. Silakan aja Anda menuhankan ketupat, Anda menuhankan pelek sepeda, Anda menuhankan kelereng, silakan. Kami tak ada urusan dengan agama Anda. Tapi yang menjadi masalah sekarang ini adalah kalian menuhankan anak dewa, tapi mengambil istilah-istilah Al-Quran. Itu yang jadi permasalahan. Anda ketawa kan? Anda tertawa. Kenapa Anda tertawa? Karena Anda itu adalah penyesat. Sekarang kutanya saudara Anto. Sekarang saya tanya, apa hak Anda menggunakan kata Alkitab untuk surat kabar dari Barat? Jawab. Bisa menjawab? Bagaimana, Bang? Apa hak Anda menggunakan kata Alkitab untuk surat kabar dari Barat? Sekarang gini aja, Bang. Abang menganggap kami menyembah manusia. Gak ada jawaban. Kenapa tak ada jawaban? Kenapa? Abang menganggap kami menyembah manusia. Tapi kan kami boleh-boleh saja, Bang, berpendapat bahwa yang kami sembah itu Tuhan Yesus. Karena tertulis Iya sih, kan udah aku bilang tadi, Bung. Anda mau menyembah congor babi, Anda ingin menyembah pantat ayam, silakan. Kami tidak punya hak untuk mengganggu itu. Islam melarang. Tapi Anda bertanya, kenapa kami kemudian membahas tentang Kristen? Karena Kristen memerangi akidah umat Islam. Bukti. Kenapa kitab Anda yang adalah surat kabar dari Barat itu Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Apa tujuannya? Bisa jawab? Pertanyaan. Ada jawaban saudara Anto? Saudara Anto, Anda bisa jawab kenapa surat kabar dari Barat, catatan wartawan Lukas Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Jawab. Jawab saya. Bisu-bisu kan. Pertanyaan kau tuh jawab. Jelas. Kau banyak, pertanyaan saya nggak jelas. Tengoklah. Masuk di akal. Tengoklah ini. Tengoklah saudara-saudara. Pertanyaan saya ulangi. Surat kabar yang disusun oleh Lukas, pewarta Lukas, masuk ke Indonesia dengan sebutan Bible. Kenapa Anda sebut dengan sebutan Alkitab? Jawab saya. Pertanggungjawabkan itu. Jawab. Gini aja, Bang. Pertanyaan saya tadi belum Tunggu, saudara Roni. Saya minta Anto untuk mempertanggungjawabkan tadi. Ayo, saudara Anto, jawab saya. Kenapa umat Islam bereaksi? Karena kalian menyerang kami lebih dulu. Kalian menyerang akidah kami secara halus. Kalian menutupi kekurangan-kekurangan Bible Anda dengan menggunakan istilah Al-Quran sebagai tambalnya. Sekarang jawab saya. Karangan Lukas Anda sebut Alkitab itu kaidah ilmunya seperti apa? Jawab. Jantung Anda pindah ke kanan? Ginjal Anda meleleh? Tak perlu itu jawaban itu. Tidak perlu katanya. Tengoklah. Tengoklah ini. Tengoklah kata dia.
Apa ini yang terjadi coba? Sebuah agama besar dengan pengikut besar, ngaku-ngaku anak-anak Tuhan, ngaku-ngaku agama yang berkuasa, ngaku-ngaku kemudian orang-orang cerdas. Ditanya hal yang mendasar dalam hal agamanya, apa jawabannya? Tidak penting, tidak perlu. Kalau begitu, ambil Bible, pijak, bakar, buang ke tong sampah. Yang tidak perlu itu pertanyaan itu tidak perlu dijawab. Itu tidak perlu dijawab. Kenapa tidak perlu dijawab? Kenapa tidak perlu dijawab? Kenapa tidak perlu dijawab? Bukankah Anda semua bertanya? Bukankah Anda semuanya komplain? Bang Suma penghujat, Bang Suma itu adalah penyesat, Bang Suma itu usil tentang agama kami. Saya menjawab, saya hadir untuk meluruskan agamamu supaya tidak miring 380 derajat. Saya luruskan kemudian agamamu supaya tidak nampak seperti agama Islam. Aku luruskan kemudian supaya Yesus tidak nampak sebagai anaknya umat Islam, anaknya Tuhannya umat Islam. Aku luruskan agamamu supaya kamu sadar bahwa kitabmu bukanlah kitab yang bernuansa Islam. Aku luruskan kemudian agamamu bahwa pembawa agamamu bukanlah gelar-gelar rasul yang dinobatkan dalam Al-Quran dalam Islam. Tapi Anda mengatakan saya penghujat. Anda mengatakan Islam melalui Bang Suma itu adalah penghujat, penista, suka usil tentang agama Anda. Padahal ketika saya tanya hal yang mendasar, apa sebabnya orang Karisteng penyembah anak orang ini menjadikan surat kabar karangan Lukas menjadi sebutan Alkitab di Nusantara ini? Apa jawaban Anda? Itu pertanyaan yang tidak penting. Apa ini maksudnya? Hal yang sangat mendasar Anda anggap tidak penting? Kau kurang banyak nonton video atau Kiai Sakur itu. Kau perlu. Wow. Pantaslah kau menjadi Kristen. Pantaslah. Pantas sekali. Jangan tinggalkan Kristen. Kalau Anda mencintai kedunguan, Anda mencintai ketololan, Anda mencintai kebotolan, Anda mencintai cuplis dan tuyul, nenekmu kiper, jangan kau tinggalkan agama Kristen. Matilah dalam keadaan Kristen. Yakin dan percaya, wallahi Anda akan menjadi ikan asin di neraka. Gak usah keluar dari Kristen. Kalau hal mendasar saja Anda nggak bisa jawab. Kenapa surat kabar dari Barat, catatan Lukas, catatan Paulus, Anda sebut Alkitab? Apa jawaban saudara? Yang dungu itu minum kencing onta. Itu dungu. Jawab Oten. Yang dungu minum kencing onta. Yang menyembah manusia nggak dungu. Woi, yang menyembah mayat yang keluar dari kuburan menjadi Tuhan tidak dungu, gitu. Mayat masuk ke liang kubur, begitu keluar pada hari Minggu jadi Tuhan, disembah. Enggak dungu itu, enggak dungu. Mantan mayat itu, disembah enggak dungu. Itu menurut kau. Ya kan? Apa menurut saya? Itu menurut kau itu. Menurut saya. Kutanya sama mu dulu. Kau, kan? Anak Maria itu pernah nggak menjadi mayat? Kutanya dulu. Kalau batu dituankan gimana? Itu lebih parah lagi. Tapi itu terjadi sama kau nggak tahu. Karena Kolose 2 nomor 9. Dengar. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan. Anto diam. Anda nggak ada ilmu. Saudara Boy. Kolose 2 nomor 9. Dengarkan saya bacakan. Iya. Oke. Yesus diterangkan dalam Kolose 2 nomor 9 dalam biologis kepenuhan keilahian. Oke ya. Jadi seluruh biologis Yesus itu kepenuhan ilahi. Biji sakarnya termasuk kayak dulu. Batu sakar Yesus termasuk ilahi tidak? Jawab. Yang kutanya. Jawab Kolose 2 nomor 9. Dengarkan saudara-saudara Kristen se-Indonesia, dengarkan. Orang ini menuduh umat Islam menyembah batu. Sekarang saya tanya, Kolose 2 nomor 9, batu sakar Yesus termasuk ilahi atau tidak? Jawab. Yang kutanya tadi. Kalau itu batu itu kenapa kau sembah? Kabur si Juma. Bibelmu itu Yesus dalam Bibelmu Yesus itu batu. Itu di-report. Dan cuma itu di-report dengerin Boy. Kabur si Juma di-report. Jangan framing. Mana ada Bang Zuma takut sama kotoran bernyawa, dasar. Kabur. Ini aja Bang Andi. Ditunggu dulu kok kabur. Di-report. Di-report. Sabarlah, naik lagi beliau. Sabar.
Kabur si Juma. Bang Ardi. Framing dia. Boy, Framing dia. Yesus tuh batu, Yesus batu, baca Bibelmu. Jadi kau penyembah batu. Sama si Boy, Jumanya kabur. Enggak kabur. Ini lah guru dan Jumala. Ini orangnya. Nah, ini orangnya. Pertanyaan Mampus. saya, berdasarkan Kolose 2 nomor 9, apakah batu zakar Yesus termasuk kepenuhan ilahi dalam kurung Theos? Kalau termasuk, berarti kamu penyembah batu zakar. Dah, selesai. Oh enggak Bang Suma, Anda keliru. Kelirunya di mana, Paman? Yang termasuk kepenuhan ilahi itu cuman pusar ke atas. Oh gitu. Pusar ke atas berarti termasuk kantongan yang ada dalam lambungnya gitu ya. Sedangkan dalil Kolose 2:9, seluruh tubuh Yesus kepenuhan keilahian, jasadnya, biologisnya, mulai dari rambut sampai ujung kuku, itu adalah penuh dengan keteosan. Berarti yang digantung di atas tiang salib, ketika dinaikkan ke salib, apakah batu sakarnya dilepas dulu? Ini nggak boleh disembah, ini batu sakar. Gunting, kalau kerapak, diletakkan di mangkok, digantunglah Yesus. Apakah demikian? Tidak, Bung. Yesus digantung dengan batu sakarnya. Berarti yang terkutuk di atas tiang salib termasuk batu sakar. Yang bangkit dari kubur, apakah kemudian batu sakarnya tidak ikut? Ikut juga. Jadi jangan kau tuduh umat Islam menyembah batu, sementara Anda terbukti menyembah batu sakar. Jangan sama sekali, karena itu akan mempermalukan kalian dan melemahkan pertahanan akidah kalian. Paham? Jangan kau katakan umat Islam menyembah batu, karena Tuhan kami bukan batu, yang batu adalah Tuhanmu. Belum lagi dalam ya, silakan. Ya, ini saya mau tanya, Bang. Ya. Ini kan negara Republik Indonesia gitu, ini kan menganggap bahwa Kristen itu adalah satu kepercayaan atau satu agama. Tapi tidak sesuai dengan amanat Pancasila. Kalau abang mau protes bahwa Kristen itu bukan agama atau bukan aliran kepercayaan, itu protesnya bukan ke Kristen, Bang, ke negara kita, Bang, ke Pak Jokowi atau ke siapalah yang bikin bahwa Kristen itu. Negara berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu tunggal. Jadi, Tuhan Anda ada berapa? Jadi Bang Zuma protes. Tuhan Kristen ada berapa? Ini dulu. Tuhan Kristen ada berapa, Bang? Juma. Kenapa kau kabur? Tuhan Kristen ada berapa, Bang? Juma. Tadi. Saya kabur tadi karena saya tidak sanggup melihat ketololanmu. Sekarang saya tanya, Tuhan Kristen ada berapa? Tuhan Kristen tetap satu, Bang. Di mana satunya? Ada nggak dalilnya Yesus mengaku bahwa akulah Tuhan satu-satunya, tak ada Tuhan yang lain? Ya kan begini, Bang. Begini dia, Bang. Nah, gimana? Bahwa negara kita sudah mengakui. Apakah negara kita bodoh? Karena agama Kristen membawa-bawa nama Allah. Iya, itu kan. Coba tanggalkan nama Allah di dalam Bible. Tanggalkan nama Allah dalam Bible. Ya, masih satu nggak Tuhan kamu? Berarti negara kita yang salah, Bang, kalau kayak gitu. Kalau abang bilang begitu. Bukan, negara ini sangat adil terhadap orang-orang yang hidup di atas bumi pertiwi. Sangat adil. Tetapi kalianlah yang tidak tahu diri. Tuhannya 3, dibilangnya 1. Kalian yang tidak tahu diri. Harusnya sudah tahu diri, kalian itu pindah ke negara di mana asal agama kalian itu diajarkan. Kalian tidak tahu diri. Negara ini sangat arif, sangat bijaksana terhadap penduduk yang ada di dalamnya. Bahkan bukan yang hanya bertuhan 3, bahkan yang tidak bertuhan pun masih ada di Indonesia ini. Padahal sejatinya dasar negara kita berketuhanan yang Maha Esa. Tuhan itu tunggal, sedangkan kalian Tuhannya 3. Kadang saya heran juga, Bang. Herannya gimana? Kok heran? Herannya gimana? Kenapa ulama-ulama besar NU tidak mau menyenggol Kristen, sementara bukan gue bilang Bang Zuma. Karena tugas itu diberikan kepada kami para apologet. Para ulama konsentrasi kemudian terhadap umat Islam, sementara apologet konsentrasi terhadap gerakan-gerakan iblis yang ingin mengajak menyembah kepada anak orang. Makanya saya heran gini, Bang. Apakah ulama-ulama NU yang besar kayak si Gus Dur siapa
itu setuju dengan tujuan abang sekarang ini? Kalau dia tidak setuju, berarti dia tidak setuju dengan ayat suci Al-Quran. Innal ladina amanu yukatiluna fi sabilillah walladina kafaru yukatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna qaida syaitan kana da'ifa. Berarti mereka membantah Al-Quran. Fabashirhum bi'azabin alim. Berarti mereka tidak menyampaikan kemudian amanat Al-Quran. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang kafir, yaitu azab yang pedih. Kalau mereka tidak melakukan itu dan mengatakan itu tidak boleh, berarti dia mengingkari Al-Quran. Anda heran mungkin, Anda memang harus heran karena umat Islam selama ini memberikan ruang kepada kalian agama pelanjut warisan yang dibawa oleh penjajah. Dengan tenang-tenang saja mempercayai kalian sebagai saudara, mempercayai kalian sebagai teman hidup di Nusantara ini dengan cara-cara yang baik, tapi ternyata kalian bukan saudara yang baik. Kalian adalah orang yang ingin menikam umat Islam dari belakang. Terbukti dengan Anda mengambil istilah-istilah Al-Quran masuk ke dalam Bible warisan Belanda untuk kalian ajak umat Islam yang awam masuk menjadi penyembah dewa Yesus. Selama ini para ulama menganggap kalian saudara yang baik. Selama ini para ulama menganggap saudara-saudara Kristen ini adalah saudara yang baik, yang pantas hidup berdampingan dengan umat Islam yang rahmatan lil alamin. Tapi faktanya, kalian tersenyum di hadapan kami, tapi gigi kalian menggerutu melihat umat Islam. Kalian pura-pura tersenyum di hadapan kami, tapi di belakang kami kalian menyusun siasat untuk menghancurkan umat Islam di Nusantara ini. Itu fakta. Apa buktinya? Kalian melakukan kristenisasi secara terstruktur, berkelompok, sistematis dan masif. Apa itu? Bible sebagai pencatut keyakinan umat Kristen, isinya lebih banyak istilah Al-Quran daripada istilah Yunani. Istilah Yunani bahkan tidak ditemukan di Bible. Yang ada bertaburan istilah-istilah Al-Quran. Untuk apa? Untuk menipu, untuk menjajah umat Islam yang awam supaya akidah mereka semakin tumpul, akidah mereka semakin melemah, dan ujungnya berujung kepada penyembahan terhadap anak dewa, yaitu menyembah Yesus. Jangan kalian anggap kami masih tidur. Enggak. Umat Islam sekarang sudah bangkit melakukan perlawanan. Wah Kristen, yang kau sembah bukan anak Allah, yang kamu sembah adalah anak Theos, anak dewa. Wahai Kristen, yang kau sebut Yesus itu bukan anak Allah, yang kau sebut Yesus itu adalah anak Zeus, anak dewa dari barat, anak dewa dari Romawi, yang membungkus diri dengan mengatasnamakan ajaran Yahudi, dengan mengambil kitabnya Yahudi Perjanjian Lama sebagai aksesoris untuk menutupi Perjanjian Baru yang adalah konsep ajaran paganisme milik Yunani dan Romawi. Pahami itu? Umat Islam sekarang sudah bangun. Wahai Kristen, kami umat Islam sudah bangun. Apa yang kalian susun berpuluh tahun yang lalu untuk mengkristenkan Indonesia, itu sirna dengan hadirnya apologet Islam Indonesia. Pahami itu. Dan kami mengatakan perlawanan terhadap umat Kristen yang gemar kemudian memurtadkan umat Islam yang awam. Sekarang sudah bukan saatnya lagi. Oke? Sudah bangkit kemudian para apologet Islam mengatakan tidak kepada murtadin, mengatakan tidak kepada misionaris, mengatakan tidak kepada misi kristenisasi. Kami bangkit kemudian untuk melakukan perlawanan ini. Ribut banget itu mulut. Oh, harus. Kalian yang memancing kami ribut. Kalian yang memancing kami ribut. Selama ini kami diam karena kami menganggap kalian orang baik-baik, tapi ternyata kalian itu hanya senyum di mulut, tapi hati kalian itu gelap untuk umat Islam. Bisa kau lawan Tuhan. Bang Zuma, silakan. Berarti menurut Bang Zuma non muslim itu bisa nggak jadi pemimpin, entah jadi bupati, entah jadi presiden, bisa nggak? Kalau dia meninggalkan Bible, boleh. Karena kalau mereka menjalankan Bible itu bahaya. Sangat ini si Zuma ini. Tapi negara kita membolehkan itu. Silakan aja. Kalian mau jadi presiden, mau jadi gubernur, ada yang menghalangi? Tak ada yang menghalangi. Anda ingin menjadi RT, RW, menjadi kepala sekolah, menjadi rektor, ada yang menghalangi? Tak ada yang menghalangi. Tak ada yang menghalangi. Silakan Anda memperjuangkan sudah berpuluh tahun kan kalian ingin menguasai Indonesia ini. Silakan. Kalau kalian bisa, silakan.
Silakan aja. Tapi ketika Anda menjadi pemimpin, mohon kiranya jangan gunakan Bible sebagai alat memutuskan satu keputusan untuk negara kita ini. Sebab apabila Bible yang digunakan untuk memutuskan satu perkara, hancur Indonesia. Mulutnya ini. Hancur Indonesia. Karena Indonesia berlandaskan terhadap ketuhanan yang Maha Esa. 1 Yohanes 5 nomor 7, ada 3 Tuhan yang bersaksi di surga. Anda mau ganti pakai Bible? Tidak bisa. Silakan Anda jadi pemimpin, tapi jangan coba-coba menggunakan kitab Anda sebagai acuan untuk menentukan satu keputusan atau kebijakan. Kalau Amsal Anda gunakan, Yeskil Anda gunakan, Ulangan Anda gunakan, Imamat Anda gunakan, hancur Nusantara ini. Semua akan melakukan persinahan secara massal. Ingat kata Paulus, segala sesuatu halal bagiku. Yang masuk ke dalam mulut itu halal, bukan haram. Berarti alkohol bebas, narkoba bebas, hasil curian bebas, hasil rampokan bebas, hasil korupsi bebas. Bebas sebebas-bebasnya. Kitabmu tidak boleh dijadikan sebagai dasar pijakan bernegara dan berbangsa di Nusantara yang dimenangkan dan diraih dari tangan penjajah melalui kalimat takbir Allahu Akbar. Paham? Silakan jadi pemimpin. Kami rindu dipimpin oleh orang yang beragama Kristen. Rindu kami. Kami ingin tahu seperti apa Kristen ketika memimpin di Nusantara ini. Apakah masih ada anak TK Islam yang berjalan dengan damai ke masjid? Wallahu alam bisawab. Apakah masih ada kajian-kajian di masjid? Wallahu alam. Apakah masih ada pesantren berdiri dengan kokoh? Wallahu alam. Sedangkan sekarang aja kami ketakutan terhadap kalian. Tengok bagian timur Indonesia. Apa yang terjadi? Itu aja dulu contohnya. Silakan jadi pemimpin di Nusantara ini. Pimpin Nusantara ini. Tapi pesan saya, jangan pernah mengambil kebijakan berdasarkan Bible. Mending kami kemudian melakukan perlawanan sampai titik darah penghabisan kalau negara ini mengambil kebijakan berdasarkan Bible. Kenapa? LGBT akan legal, narkoba bebas, minuman bebas, seks bebas, semua jadi bebas, semua halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh satu apapun. Itu dalil dalam kitab saudara. Marilah kita melakukan persetubuhan hingga subuh hari, sebab suamiku dalam perjalanan dinas. Bahaya kalau Bible Anda dijadikan sebagai acuan untuk berbangsa dan bernegara. Jadi silakan orang Kristen jadi pemimpin, tapi jauhkan Bible dulu dari watak kalian. Kalau kalian menggunakan Bible untuk menjadi sandaran berbangsa dan bernegara di Nusantara ini, hancur kami umat Islam, hancur. Memang dari hancur, dulu hancur ditipu. Tuh, tengoklah. Sakit dari hati kau kan? Kalian. Sakit hati kau itu. Yang kelima, sakit hati. Kau sakit hati terus. Kenapa? Kalian menjajah 350 tahun untuk menguasai Nusantara, untuk menguasai bumi pertiwi yang dikuasai oleh umat Islam. Tak bisa. Kalian melakukan kemudian politik adu domba. Kerajaan Sriwijaya, kerajaan Sultan Hasanuddin, kerajaan Goa, kerajaan Bone diadu domba. Kalian tak berhasil. Setelah tak berhasil menjajah secara fisik, kalian melancarkan aksi penjajahan secara halus. Apa itu? Menggunakan istilah-istilah agama mayoritas di dalam Bible. Itu cara kalian menjajah sekarang. Secara halus dan mematikan. Oke? Pahami itu, Bu. Jadi umat Islam dalam hal ini kami, Bang Suma, hadir bukan untuk mengobok-obok, bukan untuk menghancurkan Nusantara ini, tidak sama sekali. Justru untuk mempererat persaudaraan umat Islam dan Kristen. Maka dibentuk Apologet Islam Indonesia. Kok bisa kayak gitu? Yes, supaya orang Kristen itu sadar. Silakan saudaraku Kristen beragamalah dengan Kristen dari mana Kristen itu berasal. Saudaraku Kristen, jadikanlah agama kalian punya marwah, punya wibawah, punya harkat, punya martabat,
punya harga diri, punya jati diri dengan menampilkan tradisi budaya Kristen pada awalnya. Jangan justru merubah diri menjadi Kristen ala Islam. Kembali kepada akarnya, kembali kepada asalnya. Kristen sejati yang luar biasa, yaitu penyembah terhadap Theos, nyembah kepada anak Theos, menyembah kepada Kurios. Silakan dengan Biblos Anda, silakan dengan Yesus Kristus Anda, silakan dengan agama Kristen Anda. Kami tak punya hak kemudian untuk mengganggu itu. Tapi faktanya sekarang apa? Kalian meninggalkan asas-asas kekristenan. Yang ada di Indonesia sekarang ini adalah Kristen rasa Islam. Kitab yang kalian tenteng bukan lagi Bible. Yang kalian tenteng Al-Quran. Apa itu? Alkitab. Tuhan yang ada di dalam Bible bukan lagi Theos, bukan lagi Bapa, tapi yang ada dalam Bible adalah Allah. Kenapa kalian ini tidak bisa menyadari itu? Karena tujuannya adalah mengkristenkan umat Islam, menjalankan amanat agung. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Yang percaya baptis, yang tidak percaya hukum. Yang kalian praktekkan sekarang adalah 1 Korintus 9, nomor 19, nomor 20, 21. Kepada orang Yahudi, aku ngaku Yahudi, meskipun aku bukan orang Yahudi, supaya aku bisa memenangkan banyak orang Yahudi. Kepada orang yang taat kepada hukum Taurat, aku menjadi orang yang taat hukum Taurat, meskipun saya tidak taat kepada hukum Taurat, supaya saya banyak memenangkan kemudian orang-orang yang taat kepada hukum Taurat. Kepada umat Islam, kepada penyembah Allah, aku seakan-akan menyembah Allah, meskipun aku tidak menyembah Allah, tapi aku ganti nama Allah menjadi Allah, supaya aku banyak memenangkan pemurtadan terhadap umat Islam. Itulah kalian, itulah agamamu. Filipi 1 nomor 8. Yesus diberitakan baik dengan maksud menipu atau dengan maksud jujur, aku tetap bersuka cita dan aku tetap akan bersuka cita. Jadi memang agamamu itu diajarkan seperti itu. Wajar kalau Kristen yang tadinya Biblos berubah menjadi Alkitab, karena tujuannya untuk menipu. Di mana dalilnya? Filipi 1 nomor 8. Itu fakta kitab yang tidak bisa kau pungkiri. Memang diajarkan oleh Paulus untuk menipu, skubalon, penipuan. Baik menurut terkait Yesus, kata Paulus, diberitakan baik dengan tujuan, dengan cara menipu ataupun dengan cara yang jujur, aku tetap bersuka cita. Maka wajar ketika agama kalian disebarkan dengan cara nipu, karena memang perintah di dalam Bible. Coba, kalau saya tanya orang Kristen, saya jejer 1000 orang Kristen, dari lapangan 1 sampai ke lapangan 2. Wahai orang Kristen, ikuti saya. Ya, paman. B tambah A tambah B tambah B tambah A tambah H, bacanya apa? Abah. A tambah T tambah T tambah A tambah H, bacanya apa? Atah. A tambah S tambah S tambah A tambah H, bacanya apa? Asah. A tambah M tambah M tambah A tambah H, bacanya apa? Ammah. Ya, oke, kalian pintar, tepuk tangan buat kalian. Ini yang terakhir. Baik paman, dengarkan semuanya. Yes. A tambah L tambah L tambah A tambah H, bacanya apa? Allah. Seketika error, seketika menjadi iblis, seketika jadi penipu. A tambah C tambah C tambah A tambah H, bacanya apa? Aca, aca, aca. A tambah L tambah L tambah A tambah H, bacanya apa? Seketika lumpuh. Kenapa? Karena Filipi 1 nomor 8. Beritakanlah Yesus meskipun dengan maksud penipuan. Paham sih, Dok? Paham? Saudara Kristenku yang selama ini hanya mendengarkan doktrin dan dogma gereja, nggak pernah mau belajar sendiri, datang ke gereja sekali seminggu hanya didoktrin, dicocoki dogma, habis itu bayar perpuluhan. Kalian sudah sadar?
betapa jauhnya kalian melangkah masuk ke dalam rumah atau dapurnya umat Islam. Yesus anak Allah. Yesus anak Allah. Itu yang betul. Allah itu apa? Itu adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab yang sudah masuk disadur ke dalam bahasa Indonesia. Berarti bukan Allah dong. Berarti Allah atau Allah. Yes. Tapi kenapa kalian membacanya Allah? Karena kami bukan Islam. Kenapa kalian gunakan? Bukankah Tuhan kalian itu Theos? Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah dewa. Kenapa Anda tidak menyebut Yesus anak dewa? Yesus kita anak dewa. Anak dewa yang mulia. Yesus kita anak dewa. Kenapa tidak katakan itu? Jijik kepada umat Islam, anti terhadap Arab, anti terhadap Al-Quran, benci kepada Allah, tapi diambil. Untuk apa? Kalian tutupi kesakitan hati kalian untuk demi mengedepankan tipuan. Boleh kita gunakan nama Allah di dalam Bible kita meskipun kita ini tidak percaya kepada Allah. Tetap pakai aja, tapi jangan menyebutnya dengan sebutan Allah. Sebut aja dengan sebutan Allah. Itulah kalian. Itulah umatnya Paulus. Itulah umatnya Paulus. Bukan cuma Al-Quran yang kalian lakukan seperti itu. Perjanjian lama kitabnya orang Yahudi, kitab Tanak. Apa susahnya bahasa Yunani kemudian menyebut dengan sebutan Eloah, Alaha, El Shaddai, El Eroi, Yod-He-Vav-He. Bukankah huruf-huruf itu ada dalam ejaan Yunani? Tapi kenapa seketika Tuhannya orang Yahudi kalian rubah semuanya menjadi Theos? Kenapa? Kenapa harus menjadi dewa Tuhannya orang? Kenapa harus Anda ganti Tuhan yang maha suci, maha tinggi menjadi dewa? Kenapa? Begitu masuk ke Indonesia, kenapa dewa Anda harus Anda ganti menjadi Tuhannya umat Islam dengan sebutan Allah? Hei, saudaraku Kristen, bukankah kalian ini anak-anak Tuhan? Kenapa tipikal agama kalian seperti ini? Bukankah seharusnya sebagai anak Tuhan mengajarkan kebenaran yang lurus? Bukankah Yesus akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup, akulah lurus, akulah lemput? Kenapa kalian bengklot? Kenapa bengklot? Luruskan barisanmu kalian, wahai saudara Kristenku. Katakan kalian menyembah Theos. Jangan menyembah Tuhannya umat Islam. Melakukan serangan dari berbagai arah. Jadilah seorang Kristen yang sejati, penyembah Theos yang diajarkan oleh agama Kristen lebih dulu. Kenapa berhenti di situ? Begitu masuk ke Indonesia, justru menyembah Tuhannya umat Islam dengan mengatakan Allah. Coba, sadarkah kalian? Ya mungkin ada di antara kalian tersadar, tetapi yang hatinya hitam, yang hatinya kelam akan tetap mengatakan, oh tidak kok, Tuhan kami memang Allah. Dari mana dasarnya? Kitab kami memang Alkitab. Dari mana kaidah ilmunya? Tak ada. Hanya klaim pembodohan yang diajarkan oleh gereja kepada kalian. Sudah gitu, nanti yang salah Bang Suma, yang dilaporin Bang Suma, yang dituduh Bang Suma. Padahal yang kita sampaikan adalah bagaimana supaya Kristen ini memiliki harga diri. Kristen ini memiliki jati diri. Kristen mendudukkan pakaiannya pada ke konsep awal. Kami Kristen, kami pengikut Yesus, kami ini adalah pengikut kitab Bible, kami ini adalah penyembah Theos. Dudukkan perkara itu. Kami akan membantu Anda. Minggir semua, minggir. Saudara kami penyembah Theos mau lewat. Tapi sekarang berubah menjadi penyembah Allah. Selamat pagi. Ya, selamatkan pagi. Ya, izin motong ini. Silakan, asal jangan disobek. Ya, mungkin sedikit lancang ini ya. Silakan. Jadi begini. Ini Tuhannya Kristen kan ya? Iya. Oh, bagus. Kalau enggak utusan bisa dipanggil utusan juga bisa. Jadi gini. Ya. Bisakah ditunjukkan kepada saya bahwasannya malaikat Jibril itu memang turun membawakan wahyu begitu. Sekian dan terima kasih. Oke, baik. Pertanyaan ini pertanyaan orang yang seakan-akan hidup di masa pewahyuan.
Kalau Anda mengaku diri Anda sebagai orang yang berakal, Roh Kudus datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada masa Rasulullah. Anda ingin ditunjukkan sekarang. Yang diajarkan kemudian oleh Roh Kudus kepada Rasulullah adalah Al-Quran. Uji Al-Quran itu. Kuliti Al-Quran. Kalau dia bukan berasal dari pencipta langit dan bumi, pasti Anda temukan kesalahan. Mempertahankan kaidah Quran, membuktikan bahwa Al-Quran siap untuk dibedah. Mempertahankan original teks Al-Quran, membuktikan Al-Quran siap untuk dikuliti. Sekarang Anda buktikan kesalahan dari Al-Quran. Ya, bisakah ditunjukkan kepada saya begitu? Bahwasannya untuk wahyu itu sendiri dan Al-Quran itu disampaikan melalui malaikat Jibril begitu. Malaikat Jibril yang adalah Roh Kudus datang kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun di awal menerima wahyu, beliau heran. Ini apa? Apa yang terjadi pada diriku? Kok tiba-tiba ada seperti ini? Beliau tidak tahu. Kenapa beliau tidak tahu? Karena Islam Al-Quran itu bukan karangan beliau. Berbeda dengan agama saudara. Aku dipilih dari sejak dalam rahim ibuku. Dipilih sebagai apa? Tukang loak. Oh, dipilih jadi rasul. Kenapa Anda tidak wakili Yesus pada saat Yesus penginjilan? Pada saat itu saya ini bang. Kenapa? Tadinya kau ngaku dipilih jadi rasul dari rahim ibumu. Sejatinya kau harus mendampingi Yesus dong. Kalau kau adalah rasul yang dipilih dari sejak dalam rahim, kau kemana pada saat Yesus teraniaya? Justru kau yang menganiaya muridnya. Kau kemana? Waktu itu saya lagi honor di sebelah. Ngapain? Honor apa? Ngajarin orang mematikan akal, paman. Itu baru diragukan. Ya, sekarang kalau saya bertanya kepada saudara, di dalam kitab saudara, dalam kitab Lukas misalnya, Yesus didatangi seorang malaikat, memberi kekuatan kepada Yesus, keringatnya seperti bintik-bintik darah. Pertanyaan saya, siapa yang bisa membuktikan bahwa yang datang itu malaikat bukan setan? Apakah bisa ditunjukkan kepada saya? Pertanyaan saya dan pertanyaan Anda saya sudah jawab. Untuk membuktikan bahwa yang datang kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lihat Al-Quran. Al-Quran ada di tengah-tengah Anda. Tinggal ke Gramedia. Kalau tak ada duit, nanti kusuruh hostnya untuk transfer ke Anda. Beli Quran, pelajari Quran. Kalau Anda menemukan kesalahan, boleh jadi Anda meragukan Al-Quran. Al-Quran ada di tengah-tengah kalian. Sekarang kami ingin menguji apakah wahyu, apakah berita yang datang kepada Lukas itu adalah wahyu dari Tuhan. Kami cari original teksnya. Ini kalau terjemahan sudah pasti bukan. Ini buatan LAI, Lembaga Bible Indonesia. Ini sudah pasti bukan kitabnya Lukas. Kami mau kitabnya Lukas. Kami ingin uji apakah betul Lukas ini menerima wahyu. Kami mau surah-surah aslinya Paulus. Kami ingin meneliti buku-buku asli dari Paulus. Tapi jangankan mau meneliti buku-buku Paulus, original teks kitab kalian aja sudah tak ada. Kamu meragukan Al-Quran. Al-Quran ada di tengah-tengahmu. Tinggal kau baca, pelototin. Lihat itu, kaidah ilmu apa, disiplin ilmu apa yang harus aku kuasai supaya aku bisa kemudian membaca Quran ini. Pelajari sampai Anda bisa. Tapi jangan salahkan saya. Kalau Anda mencari kesalahan Al-Quran dengan menggunakan kaidah ilmu, justru Anda menjadi pengikut Al-Quran. Tapi dengan kaidah ilmu, bukan seperti Kiamat, bukan seperti si CP, bukan seperti Edis, mengkritisi Al-Quran pakai ilmu terjemahan. Jangan pakai itu. Pelajari Al-Quran berdasarkan dengan kaidah disiplin ilmu. Ketika Anda ingin tahu tentang komputer, pelajari dasar-dasar memahami komputer. Oke, apa yang dipelajari ketika kita ingin memainkan komputer? Oh, Microsoft Office minimal harus bisa Word atau bisa Office dan seterusnya, Excel dan seterusnya. Kalau tidak bisa, lantas Anda berdiri di hadapan komputer, mengetahui cara ngetik aja nggak bisa, lantas Anda ingin mencetak apa yang ada di dalam printer untuk Anda cetak, kayak mana bisa, tuyul. Begitulah Anda ketika Anda membahas tentang Al-Quran.
Seperti anak TK yang membaca sampul buku kedokteran lalu buka praktek. Itulah Edis, itulah Kiamat, itulah Rokardus, itulah si CP, itulah kalian. Tapi kalau kami ingin rindu, manalah kitabnya Paulus yang asli ini ya. Pingin kali kulihat ini buku Galatia, Filipi dalam bentuk original teksnya mana ya? Di mana ya bisa kami beli? Tak ada. Yang ada hanya keterjemahan entah apa-apanya dasar pijakan benar atau tidaknya. Terjemahan aja terus. Ada revisi terjemah. Ada perbaruan terjemah. Kapan dimunculkan buku aslinya, Cak Ayu? Kapan? Selayaknya Quran. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, dan seterusnya. Ada original teksnya, kemudian bisa Anda pelajari. Anda beli Al-Quran ke Gramedia, baca, ambil Quran, bayar di sana, masuk ke kamar 3 tahun, kunci dari dalam, pelajari huruf demi huruf. Pelajari huruf demi huruf, kata demi kata, kalimat demi kalimat, paragraf demi paragraf. Baca, pelajari, habis itu tampil di hadapan kami. Ini loh Al-Quran salah. Berdasarkan kaidah ilmu nahwu saraf, berdasarkan ilmu mantik, ilmu balaghah, berdasarkan ilmu i'rab. Ini kekeliruan Al-Quran. Baru kita jempol. Ini muncul-muncul hanya hadis terjemahan dibawanya kemari. Tuyul. Tuh, Bang Suma juga begitu dong. Membahas Bible kita juga cuma terjemahan. Sekarang standar pemahaman Kristen terhadap Bible-nya apa? Kami juga mempelajari nahwu syarab untuk Bible loh. Nenekmu kiper. Kami juga dalam memahami Bible, kami juga belajar ilmu mantik loh. Nenekmu tuyul. Kami dalam memahami Bible, kami juga belajar i'rab. Itu namanya kamfret. Berotak tapi tak berakal. Izin Bang Suma. Ya, Bang silakan. King Richard ini Gurunda. Pelawak batirinya siapa? Topan. Sabar, kamu tahu aja suara aku. Tahu lah. Suaramu itu cowok ke cewek-cewekan. Apa saya? Becek. Iya. Enggak, Gitu ya? cowok ke cewek-cewekan. Lanjut Gurunda. Ya udah, oke, siap. Gini Bang Suma. Ada tantangan nih dari Pak Bom nih untuk diskusi di room netral. Bang Suma gimana? Bersedia? Di room netral bersedia, Bang. Boleh. Nanti malam, Bang. Yes. Saya jam 8 boleh, Malam Bang? saya Suma? selama masih di tanah Jawa ini saya belum bisa. Oh gitu. Jadi gimana, Bang? Jam 8 malam nggak bisa, Bang? Saya nggak bisa. Nanti balik di tanah kelahiran baru bisa. Oh gitu. Jadi kapan kira-kira, Bang? Ya paling Ahad depan. Oh gitu. Ya udah gini Bang Suma, aku punya room netral. Jadi di situ ya apologet Muslim, Kristen bisa diskusi dan aku jamin. Ya Ardiansa, kamu lah. Ardiansa, kamu berani nggak? Aku netral ya. Aku nggak ini. Enggak, aku nggak berani kalau sama hewan. Aku nggak berani kalau sama hewan. Nggak berani sama hewan. Edis. Oh enggak, sama nggak berani kalau sama pelawak. Aku nggak berani kalau sama pelawak. Udah sama siapa nih? Maunya sama manusia berani. Kalau sama manusia berani. Udah sama Agatha. Agatha bukan manusia, kotoran bernyawa. Oh gitu. Berarti kamu nggak berani dong, Ardiansa. Dibilangin aku beraninya cuma sama manusia kok. Ardiansa secara akademis nih. Ini aku netral loh. Aku kasih ngomong kamu akademis kok. Ngomong akademis yang ngomong King Richard. Mana ada orang percaya, ngarang aja. Aku nggak ada. Aku juga banyak follower, lumayan saudara Muslim semua. Aku netral. Si Bom suruh sini aja. Si berani nggak? Richard. Nggak mau, Bang.
Dia nggak mau kalau di room muslim yang ini takut di mute gitu, di kick. Mau yang pakai timer dong. Pakai timer lah nanti. Iya, tapi kan nanti nggak adil. Ini aku pakai timer kok nggak adil. Apologet muslim Kristen bisa ketemu di situ. Dah kau diem lah. Maksudmu di Kemal Kares. Kau diem lah, kau diem. Nggak ada umat Islam yang mau ke rummu, nggak ada. Lanjut Gurunda. Diskusi aja Richard, diskusi. Dah bom suruh sini, kalau nggak berani ya udah. Gitu aja kok susah. Soalnya kalau saya ke rumah mereka itu kerjanya kick mute. Pasti itu Gurunda, pasti itu. Cuma kalau saya aja sih cuma nggak berani. Wah, ini pelawak naik nih Gurunda. Mau diskusi Kudis. Pelawak coba. ini. Coba kita angkat tema dulu, Dis. Ya, kita angkat tema dulu, Dis. 30 menit. Berani? Dis? Ya 1 lawan 1 lah kalau Iya, diskusi. 1 lawan 1. Kita angkat tema, ayo. Kau tentikan Al-Quran dan Bible. Berani nggak? 30 menit aja. Gas. Ini. Oke. Kita mulai sekarang. Kita tanya jawab boleh? Keotentikan Bible dan Quran. Al-Quran. Iya. Berani? 30 menit. Nggak berani paman. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Masalahnya begini loh. Masalahnya begini. Ini Jangan ambil saya tanya dulu. Berani nggak? 30 menit. Berani. Dari sekarang. Sudah Oke, saya mulai. Saya mulai. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari mulutnya sendiri berkata, "Husu Al-Qur'an min arba'ah." Terima Al-Qur'an dari keempat sahabatku. Itu menurut Al-Qur'an. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan pengakuan Yesus. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Itu aja dulu, satu aja, jangan semuanya. Tolong tunjukkan pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Tolong tunjukkan pengakuan Muhammad di Quran mana? Al-Quran adalah semuanya wahyu dari Allah. Kalau berani nggak usah dibisukan. Dititip di mulut Rasulullah. Diskusi lalu kemudian apa ini Al-Quran diterangkan kemudian oleh Rasulullah. Khuzu Al-Quran min arba'ah. Kalian follow saya. Terima Al-Quran dari keempat sahabatku. Kalau mau diskusi dengan saya follow. Jadi Rasulullah menyebut Al-Quran sebagai kitab suci untuk umat. Sekarang tolong tunjukkan kepada saya. Dengarkan pertanyaan saya, Yudis. Anda mengakuikan 30 menit kan? Anda mengiyakan tadi kan? Tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus ketika Yesus penginjilan. Dengarkan saya. Tolong tunjukkan kepada. Jangan bicara dulu kalau gitu. Pertanyaan saya, tolong tunjukkan kepada saya ucapan Yesus tentang buku Lukas. Saya tunggu, mulai dari sekarang. Ketakutan seperti ini. Yang lain jangan di mute. Biarkan beliau bernarasi tentang keotentikan kitab Lukas dari ucapan mulut Yesus. Kalian kalau saya bicara. Kenapa Islam sampai kencing di celana kalau saya bicara? Kenapa? Kita tunggu ya teman-teman. Biarkan dia bicara. Yang lain diam. Iya, sekarang begini cuma. Kau kalau berani diskusi dengan saya, tentukan waktunya 1 lawan 1 pakai waktu. Berani nggak? Ada nggak nyalimo? Ayo. Jawabannya mana? Jangan kalau bisu-bisukan. Jawabannya mana? Jawabannya mana? Nggak bisa jawab. Nggak usah bisu-bisukan. Sekarang kalian tentukan jadwalnya. Kalian tentukan jadwalnya. Kitab Lukas. Mulai dari sekarang, jadwal. Yang lain diam. Kapan, di mana diskusi. Ayo. Saya tantang Zuma diskusi 1 lawan 1. Berani nggak dia? Ayo. Kalian dengar semuanya ya. Jawabanmu mana? 2.800. Kalau berani si Zuma diskusi dengan saya, saya jilat kakinya. Bang Suma itu kalau hanya tai ayam. Saya hanya ingin buktikan kepada dunia. Dengarkan. Yang kamu jagokan itu hanya tai ayam bagi Bang Suma. Ini coba buktikan. Saya jilat kakinya. Tadi dia mengiyakan 30 menit membahas keotentikan Al-Quran mau dan 30 menit, mau 1 hari nggak masalah. Mau 1 hari, mau 30 menit nggak masalah. Tentukan 1 lawan 1. Ayo, kapan? Coba. Ada jawabannya. Mau 1 hari, mau 30 menit, 1 lawan 1 berani nggak?
Berani nggak? Lihat teman-teman, dia pura-pura tentukan waktu, tentukan tema. Tentukan Coba waktunya lihat. 1 lawan 1. Coba lihat. Cuma Lihat. tidak Lihat. berani lawan Edis TV 1 lawan 1. Nggak bakal Lihat. berani. Tadi dia mengizinkan temanya. Kau tidak berani 1 lawan 1. Saya Kau tidak berani 1 lawan 1. lebih dulu tentang Al-Quran. Giliran dia menguraikan kitab Lukas. Coba lihat. Lihat kelakuannya, lihat. Nah, udah dibisukan lagi kan? Begitu kelakuannya, takutnya kalian dengan saya. Ayo, naik ke channel saya Coba atau di lihat channel kamu? kelakuannya. Gimana? Di channel saya atau Coba lihat kelakuannya, coba. berani nggak? Ada Di dia channel menjawab. kamu atau di channel saya? Gimana? Ada dia menjawab, teman-teman. Coba gitu. Di channel kamu atau di channel saya? Gimana yuk? Tidak, Gurunda. Enggak jawab Ada dia sama menjawab. sekali dia. Enggak jawab, enggak jawab. Ada teman-teman. Di channel Ini kamu Anda boleh? jagokan ini. Di channel saya boleh. Manusia Ayo. tai ayam ini Anda jagokan. Gimana? Berani nggak? Aku bilang, kalau Ah, Anda malu ingin dia. melihat kualitas Edis, Berani nggak? lihat channel Sukipli beberapa tahun yang lalu. Ayo, Semua 1 lawan tema 1 di judul channel kamu atau di channel saya konten on cam. saya, Berani nggak? Edis tidak berputar. Coba Anda buka. Apa yang Nyalakan terjadi? kamera Edis itu 1 cuma- lawan 1 kamu dengan saya, berani nggak? Cuma level tai ayam bagi Bang Suma. 1 lawan 1. Edis ini hanya kloset. 1 lawan 1 nyala teman-teman. kamera, kamu lawan saya, Anda berani nggak? buktikan. Berani? Coba lihat. Nggak berani. Anda sudah buktikan kan? Tidak akan jawab, berani dia. Dis jawab, Dis. 1 lawan Coba 1 nyalakan Coba kamera, lihat. kamu dengan saya. Gimana yuk? Jawabannya apa? Mohon izin, Nggak Adinda berani. Ardiansa Turunkan. dan juga Siap. Turis Motor Turunkan, silakan turun dua turunkan orang. karena Adinda ketakutan. Ardiansa turun. Saya tidak Siap. berani. Siap, 1 turun. lawan 1 Turun. saya tidak berani. Oke, 1 lawan 1 tidak atau berani. dengan saya. Dinda Cruz Ayo. Motor turun. Semua turun, Oke, sekarang nyala kau kamera dengan kita saya. berdua. Ayo. Oke. Nyala saya kamera buka kita berdua, gimana? Anda buka kamera. Oke. Nyala kamera kita berdua, ayo. Oke. Ayo. Saya Ayo buka Nandar. Besarkan layar saya, Saya buka ayo. kamera. Besarkan layar saya. Oke. Nah, sekarang Anda jawab pertanyaan saya. Tadi saya mengatakan Pakai waktu. Pakai Nggak ada waktu. 30 Pakai menit. waktu. 30 menit. 30 menit. Kok kau yang nentukan? Kita sedang Kok kau yang membahas, nentukan? diam. Saya Kok kau yang nentukan? Saya dan Anda membahas tentang keotentikan kitab suci. Bisu-bisukan, Karena dibisukan. itu adalah dasar pijakan agama Kristen. Kenapa dibisukan? Pijakan Kenapa? Kristen adalah kitabnya. Pijakan umat Islam adalah kitabnya. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, terimalah Al-Quran dari keempat sahabatku. Zalikal kitab la raiba fi. Rasulullah Di menyampaikan Quran tentang mana itu? Al-Quran. Di Quran mana Oke. tertulis begitu? Sekarang pertanyaan Di saya Quran kepada mana saudara, tertulis terima dari 4 sahabatku di mana? sekarang tugas Anda tunjukkan kepada saya Sebelum saya pengakuan buktikan. Yesus tentang Ini kalau nggak buku pakai Lukas. waktu. Silakan. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Open cam. Kalau nggak pakai waktu kayak gini. Oke, gimana? Tentukan waktunya, berapa menit dia bicara, berapa menit saya bicara. Gimana? Ayo. Open cam. Giliran Anda bicara 20 menit dari sekarang, tunjukkan. Anda berbicara selama 20 menit dari Oke, sekarang. sebentar. Habiskan waktu 20 menit. Sabar, Buktikan Yesus pernah berbicara tentang buku Lukas. Silakan. Buka kamera, Anda tunjukkan bukti ucapan Yesus tentang kitab Lukas. Aku tunggu. Baik. Buka kamera, Ya. buka kamera. Oh, jelas dong. Buka kamera. Jelas dong. Silakan. Tunjukkan. Ya. Silakan. Waduh, di sini udah agak gelap di sini. Silakan. Nah, gini cuma. Kau tadi bilang Sengaja kau matikan lampu. saya lagi ngomong, saya lagi ngomong. Kenapa kau kau panik? matikan dan kau pakai kacamata gelap. Kenapa kau panik? matikan dan Lepas kau dulu pakai masker. kacamata Lepas gelap. masker. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas Kamu masker nggak ada gimana? lampu. Enggak, lepas Des, masker nggak ada gimana? lampu. Langsung jawab, Des. Lepas masker Kamu nggak ada gimana? lampu. Lepas masker gimana? Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Kamu nggak ada lampu. Lepas masker. Buka kacamatamu. Lepas dan masker. nyalakan lampumu. Saya buka kacamata saya, coba. lepas masker. Ayo. Lihat. Lepas masker. Nyalahin lampu. Nyalain lampu. Lepas masker, lepas masker, ayo. Lepas Nyalahin masker. lampu. Lepas masker. Nyalahin lampu ya. Lepas Bagus. masker. Supaya terang. Lepas masker. Sekarang tunjukkan kepada saya pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. dengar. Sudah? Sudah dikasih bicara? Sudah dikasih saya bicara? Silakan. Baik. Kalau kau minta dari kitab Lukas itu sendiri, tidak ada. Seperti tidak Saya adanya tidak minta pengakuan dari Lukas. Muhammad. Saya tidak minta dari Lukas. Kenapa kau ngomong Saya terus? minta dari pengakuan Yesus. Kenapa kau Saya ngomong minta terus? dari pengakuan Yesus tentang Kenapa kitab kau Lukas. ngomong terus? Kenapa kau ngomong terus? Bisa nggak saya ngomong? Saya minta pengakuan Boleh tidak saya ngomong? Yesus tentang kitab Lukas. Boleh nggak saya ngomong?
Boleh nggak saya Saya ngomong? minta pengakuan Yesus tentang kitab Lukas. Saya boleh ngomong nggak? Boleh ngomong? Jawab. Saya ulang. Dinda Jonathan luruskan dia pura-pura gila. Coba. Kalau memang mau diskusi, kasih waktunya. Berani nggak? Berani nggak kasih waktu? Nggak usah, kamu jelaskan aja, jelaskan. Di mana berani nggak Yesus kasih waktu? memberikan legitimasi tentang kitab Lukas? Jawab. Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Berani nggak kasih waktu? Yesus memberikan legitimasi. Nah, oke, baik. Di Quran mana Muhammad memberi legitimasi? Di Quran mana? Di Quran mana Muhammad membenarkan Quran? Kualitasnya Edis, coba lihat. Lihat kualitasnya coba. Di Quran mana? Kualitasnya Edis. Di Quran mana Muhammad bilang begitu? Kualitasnya Edis. Ini keautentikan sebuah kitab. Nggak usah debat kusir. Quran min arba'ah. Nggak usah debat kusir. Sahabatku. Nggak usah debat kusir. Gini aja. Pertanyaan saya. Adakah pengakuan Yesus? Kau cuma besar-besaran suara saja. Kalau cuma besar-besaran suara ngapain? Sudah? Waktu siapa? Siapa yang memberikan legitimasi Waktu siapa? tentang Injil Lukas? Silakan jawab. Waktu siapa sekarang? Bukan siapa. Waktu siapa? Bukan siapa. Bukan siapa. Waktu siapa sekarang? Ucapan sekarang Yesus waktu siapa? tentang kitab Lukas. Oke. Silakan. Kalau kau ngomong terus gimana saya mau ngomong? Legitimasi tentang Injil Lukas. Silakan. Sekarang gini aja, pakai waktu berani nggak? Loh, silakan dijawab. Pakai waktu berani nggak? Ya, ini berani pakai waktu? Silakan dijawab. Oke, diam ya. Diam ya. Baik. Saya jawab. Kenapa kau dalam kegelapan, Edis? Kenapa kau sengaja gelap-gelap, Edis? Kenapa kau tidak di tempat yang terang, Edis? Tidak berani. Kenapa kamu sekarang di tempat yang terang? Sekarang saya tanya sama kamu. Kamu kasih saya waktu ngomong. Kalau kamu berani ngasih saya waktu ngomong, bisa. Kenapa kau umpetin dirimu yang sudah gelap itu? Dengarkan. PK aja, PK. Berani nggak PK? Malah PK berani nggak? Berani nggak PK? Di mana Yesus memberikan legitimasi? Berani nggak PK? Tempat Injil. Di mana? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak? Saya dikasih ngomong nggak? Sudah. Silakan. Sudah. Tunjukkan pengakuan Yesus. Saya nggak berani ngomong. Lukas, silakan. Sudah kalian ngomong loh. Gimana? Saya dikasih ngomong nggak? Iya, silakan. Dikasih ngomong nggak saya? Berapa menit? Memberikan legitimasi tentang Injil Lukas. Berapa menit? Berapa menit saya dikasih ngomong? Silakan. Burunda, berapa menit? Nggak berani mereka. Ketakutan. 2 menit. Silakan. 2 menit ya. Baik, 2 menit. Diam semua. Ya. Baik. Ini kita bicara dengan apa? Ini kok nggak ada orang? Iya. Yang terang dong, Edis. Mana buka kamera tapi gelap. Oke nah. Gimana? Sekarang udah terang gimana? Terang sekarang. Baik. Saya sambil duduk ini. Baik. Jawab. Pertama-tama, kamu nanya sama saya. Di mana legitimasi bahwa Yesus membenarkan Injil Lukas? Betul? Baik, saya jawab. Narasinya nggak seperti itu. Ya, kan saya jawab panik. Bisa nggak saya jawab? Bisa Saya jawab saya? nuntut legitimasi. Saya nuntut Saya legitimasi boleh Yesus jawab terhadap nggak? Bible. Kenapa kalian Lukas, panik? silakan. Kenapa kalian panik? Silakan. Baik. Saya tidak panik. Saya minta legitimasi Yesus terkait dengan kitabmu, Lukas. Terima kasih, silakan. Kop. Jadi gini ya, pertama-tama harus bantu koin karena dia lagi susah ini, nggak ada aninya, uangnya. Saya boleh ngomong nggak sih? Boleh ngomong nggak saya? Lihat pengikut Juma ini, begitu paniknya mereka ketika saya ngomong. Jawab, jangan framing. Kesetanan ketika saya ngomong. Bisa ngomong saya? Ya silakan dijawab. Bentar lagi ditendang ini saya. Ditendang. Tanda bahwa mereka panik saya ditendang. Dia kick dirinya sendiri nanti. Sudah? Nanti dia kick dirinya sendiri tuh. Nih, saya selalu angkat tangan nih, lihat nih. Tangan saya satu megang HP, tangan saya satu megang ini. Lihat nih. Tangan saya satu megang HP nih ya. Ya jawab sudah. Perhatikan. Dengar, perhatikan. Kalau kalimat seperti itu, saya membenarkan Injil Lukas nggak ada. Pertanyaanmu salah. Berarti begini. berarti tidak ada legitimasi. Saya dikasih 2 menit tadi katanya. 2 menit? Iya, kenapa panik sekali? Berarti tidak ada legitimasi. Kenapa panik sekali? 2 menit enggak? Loh, saya bertanya, berarti tidak ada. 2 menit bisa enggak? Oke, silakan. Segitu paniknya. Juma, kita udah kenal lama loh. Bisa nggak kita diskusi dengan baik? Mau? Lah ini kita diskusi dengan baik. Yang saya minta legitimasi. Enggak, gini. Mau diskusi dengan baik?
Yang saya minta legitimasi ada atau tidak? Mau diskusi dengan baik nggak? Kalau diskusi dengan baik, Ada atau kasih tidak? saya ngomong. Ada Kasih atau saya tidak? ngomong. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Seperti Muhammad tidak pernah ngomong di Quran melegitimasi Quran, nggak pernah ada. Ada tidak legitimasi dari Yesus tentang kitab Lukas? Jawab. Legitimasinya bukan seperti itu. Legitimasinya Apa legitimasinya? bukan bunyinya bukan begitu. Legitimasi ini, pergilah, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, ya, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Itu legitimasinya. Yang Nah, saya kemudian, tanya kitabnya Tuyul. saya lagi ngomong. Yang saya tanya kitabnya. Saya lagi ngomong. Yang saya tanya Makanya, kitab Lukas. ini mau dibenerin dulu. Yang Ini saya mau dibenerin. tanya kitab Lukas. Zuma, ini Yang mau saya dibenerin dulu. tanya legitimasi tentang kitab Lukas. Panik. Kenapa panik? Saya tidak panik. Saya tanya apa? Saya Karena tanya apa? memang legitimasi Yesus kitab Lukas dari Yesus mana? Sudah belum? Legitimasi daripada Yesus terhadap kitab Lukas mana? Segitu paniknya. Bisa nggak saya ngomong? Nggak berani mereka. Jawab. Mereka tidak berani kalau saya ngomong. Jawab. Yang saya tanya 2 apa? menit? Berapa menit? Yang saya tanya apa? Berapa Yang saya menit? tanya apa? Berapa menit? Yang saya tanya apa? Yang saya tanya apa? Kayak ginilah saya bilang debat kusir. Kau diskusi yang baik aja kau nggak bisa Yang saya sibukkan. tanya apa? Kau jawab apa? Segitu paniknya. Kenapa segitu paniknya coba? Yang saya tanya, yang kamu jawab tak nyambung. Jangan segitu Ada paniknya. tidak legitimasi Yesus terhadap buku Lukas? Kenapa segitu paniknya coba? Kenapa? Loh, kok panik? Itu aja terus panik. Kalau kau bertanya, kalau kau bertanya, saya jawab. Ada tidak? Kalau kau Ada bertanya, tidak saya jawab. legitimasi Yesus Kalau terhadap kau buku bertanya, Lukas? kasih saya waktu jawab. Ada nggak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Kalau Ada kau tidak? bertanya, kasih saya jawab. Ada atau tidak? Kalau kau bertanya, kasih saya jawab. Oke, saya tanya Berani? ini, ada atau tidak? Berani kamu kasih saya waktu jawab? Jawab Edi, jangan muter-muter. Ada atau tidak? Berani kamu kasih saya jawab? Ada atau tidak? Nggak berani. Nggak berani dia kasih saya waktu jawab. Udah? Ya jawab. Sudah. Kasih saya waktu jawab. Ada atau tidak? Kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Berani kasih saya waktu jawab nggak? Ada atau tidak? Baik, saya jawab ya. Jadi, Yesus tidak pernah nyuruh murid-muridnya nulis kitab terus nggak pernah. Berarti tidak memiliki Memang legitimasi. lisan, dikasih tahu lisan. Berarti tidak memiliki Nah, legitimasi. orang-orang menulis kesaksian Berarti tidak para ada, saksi kan? mata itu Berarti tidak ada legitimasi kan? terhadap buku Lukas. Legitimasinya Iya. bukan berbentuk kata-kata seperti itu. Legitimasinya Berarti tidak ada, kan? Legitimasinya adalah Berarti tidak ada kan? bahwa keterangan yang ada dalam Injil Lukas itu berasal dari Berarti para tidak rasul. ada kan? Dan Berarti tidak ada itu legitimasi, kan? bisa kita percaya sebagai kebenaran. Berarti Silakan. tidak ada legitimasi Pertanyaan dari selanjutnya. Yesus. Pertanyaan selanjutnya. Berarti dengar. Berarti Ada. tidak ada legitimasi. Ada, tapi bukan dalam Mana bentuk kata-kata. legitimasinya mana? Mana Legitimasinya. legitimasi dari Yesus? Mana legitimasi dari Yesus? Engkau adalah saksiku dari Yerusalem sampai Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Di mana Yesus mengatakan tentang kitab Lukas? Perkataan murid-murid itu kemudian dicatat oleh Di Lukas. mana Itu Yesus? legitimasinya. Di mana Yesus Sudah. membahas tentang buku Lukas? Di mana? Itu legitimasinya udah tadi saya kasih tahu. Mana legitimasi mana? Di mana? Tadi, Ini mau yang saya ulang berbicara lagi? mengenai buku Lukas. Mau saya ulang lagi? Yang saya tanya buku Lukas, Bung. Itu paniknya mereka. Mau saya ulang lagi? Mau saya ulang lagi Yang nggak? saya tanya tentang Baik. buku Lukas. Jadi Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, pergilah. Ya, siapa muridnya? Siapa muridnya? Ke 11 murid dan semua Lukas di murid-murid situ? yang lain. Ada Lukas di situ? Nah, Lukas adalah orang yang mencatat kesaksian dari murid-murid tersebut. Nah, itu legitimasinya. Sudah? Oke, mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak ada legitimasi. Pertanyaan selanjutnya. Nah, kamu menyebut ke 11 murid. Pertanyaan selanjutnya Kamu mana? menyebut ke 11 murid. Mana Pertanyaan legitimasinya? selanjutnya. Tidak perlu pertanyaan selanjutnya. Ini dulu kau selesaikan. Legitimasi dulu. Legitimasi. dulu. Sudah saya jawab legitimasinya. Apa Mana? legitimasinya? Mana legitimasi itu mana? Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk pergi menjadi saksinya. Kemudian keterangan murid-murid itu ditulis oleh Lukas. Itu legitimasinya. Itulah yang saya minta. Oh, itu legitimasi legitimasinya. tulisan Lukas itu yang saya minta. Mana? Bagaimana mau legitimasi orang Lukas saja datangnya kemudian? Gimana kamu itu? Sudah? Pertanyaan selanjutnya.
Pertanyaan Jadi selanjutnya. teman-teman, Bentar lagi jadi ditendang. teman-teman, Edis ini sudah mengakui bahwa Sudah. kitab Lukas tidak punya legitimasi dari Yesus, betul? Sudah? Betul? Legitimasinya sudah saya kasih tahu tadi. Mana ada? Tidak ada. Mana Kau sendiri ada? yang mengatakan. Tadi kan saya Kamu bilang sama sendiri yang kamu. Oke, mengatakan. saya tanya kamu balik. Mana legitimasi Muhammad? Kalau bertanya harus berani ditanya balik. Berani ditanya balik Ini nggak? selesaikan dulu. Kita berbicara Iya. mengenai keautentikan Berani nggak ditanya sebuah balik? kitab. Legitimasi dari yang membawa kitab. Bisa nggak diskusi dengan baik? Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Huzu al-Qur'an min arba'ah." Zuma. Terima Al-Qur'an. Sudah. Terima Al-Qur'an. Rasulullah sendiri menyebutnya, terima Al-Qur'an dari keempat sahabatku. Al-Quran disebutnya. Sekarang ente coba, kalau Kristen ini agama betul, pasti ada legitimasi yang menjadikan Kristen menjadi Kristen, yaitu kitabnya. Ada tidak legitimasi Yesus terhadap buku Kristen yang mengajak kemudian orang-orang Kristen makan babi, menyembah Yesus dan seterusnya? Ada tidak? Anda mengatakan tidak ada. Berarti kekristenan itu fiktif ajarannya dari Yesus. Selesai kita. Apalagi yang perlu didiskusikan kalau ternyata agamamu kitab sucinya itu adalah dongeng, surat kabar, tidak ada legitimasi dari Yesus. Apalagi yang harus kita diskusikan? Apalagi? Kenapa dibisukan? Kenapa dibisukan? Kenapa kalian begitu takut diskusi sama saya? Ayo. Kenapa nggak berani? Apalagi yang Anda ingin perjuangkan ketika kitab saudara sendiri Anda akui bahwa tidak memiliki legitimasi daripada Lukas. Sudah belum? Sudah selesai Sudah? kan? Oke. Nah, kesimpulannya apa? Kesimpulanmu apa? Muhammad berkata. Kesimpulanmu, ingat. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa tentang buku Lukas? Kesimpulanmu tentang buku Lukasmu itu apa? Jangan kabur deh, jangan kabur. Aku nggak mute ya. Jangan kamu mute sendiri, pura-pura di mute. Jangan ya, ini aku nggak mute ya. Kenapa sampai segitunya takutnya coba? Loh, kamu yang pura-pura Sekarang kok. kesimpulanmu. Kenapa sampai segitunya takutnya kalian? Jangan mengalihkan. Kesimpulanmu terhadap Enggak. Al-Quran. Kesimpulan saya. Kesimpulan saya bisa buktikan di hadapan kalian orang Islam, di hadapan ulama-ulama, Lukas itu dijiplak sama Quran. Ayo. Lu bisa saya buktikan. Ayo. Lu panas. Gimana kalau saya buktikan bahwa Lukas itu dijiplak Quran, gimana? Berani nggak? Parah. Berani nggak? Sedangkan kitab muajah tidak memiliki legitimasi saya dari berani Yesus. buktikan bahwa Lukas dijiplak Tidak Quran. Gimana? Berani? ada legitimasi dari Yesus. Malaikat Jibril. Anda mengakuinya bahwasanya Malaikat Lukas Jibril datang kepada Zakaria dijiplak Quran. Dijiplak Quran semua itu. Kelahir. Anda mengakui Lukas datang belakangan. Anda Dibisukan lagi sama Nandar kan? Kemudian legitimasi. Lihat tangannya Lalu Nandar itu. apa yang Anda andalkan dari buku Anda itu? Apa? Lihat ya. Saya sudah datangi apa? Coba. Tidak datang ke Kamu kandang datang ke sini untuk jadi bubur. Jangan kau bisu-bisukan. Jangan kau bisu-bisukan. Kau mengakui sekarang begini. Oke. Kenapa Lukas itu dijiplak Quran? Kenapa Lukas itu dijiplak? Kasih bukti. Jangan dibisu-bisukan. Kalau dibisukan satu kali lagi saya turun. Kalau dibisukan satu kali lagi saya turun. Bahwa Rasulullah pernah membaca buku Lukas. Kenapa saya dibisu-bisukan? Kenapa saya dibisu-bisukan? Kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Pernah membaca buku Lukas. Kasih bukti. Kenapa kalian ketakutan sehingga saya dibisukan? Kenapa? Bisa nggak saya nggak dibisukan? Anda sudah tidak bisa membuktikan ada legitimasi dari moderatormu Yesus buang dulu semua. Moderatormu buang dulu semua. Coba ayo, bisa nggak? Sekarang Anda mengatakan Rasulullah menjiplak kemudian kitab Lukas. Kasih bukti. Di mana Rasulullah pernah membaca buku Lukas? Silakan. Jawab, jangan pura-pura mute, jangan kabur. Jangan kabur. Aku nggak mute. Moderatornya sudah nggak ada. Kasih bukti otentik. Di mana tuduhan Anda Rasulullah mentang-mentang Muhammad mengizinkan kalian berdusta, nggak usah bisu-bisukan saya, gimana? Loh, saya nggak bisukan.
Kenapa saya dibisukan? Kenapa saya dibisukan? Mulai monyet ini mulai. Mentang-mentang kalian diajari Muhammad boleh berdusta, dibisu-bisukan saya. Mulai. Mau diskusi yang bagus nggak? Berdusta itu adalah Paulus. Mau diskusi nggak? Mau diskusi yang bagus? Paulus itu yang mengajarkan dusta. Nggak usah lari kemana-mana. Oke, Filipi 1 nomor 8. Oke, itu perintah mengenai Yesus baik dengan dusta. Kenapa kalian bisu-bisukan terus? Aku tetap bersuka cita. Kenapa kalian bisu-bisukan terus? Paulusmu. Kenapa? Oke. Jangan pura-pura. Itu ajaran Paulusmu. Bisukan Paulus dari yang mengajarkan Hongkong. kau untuk berdusta. Kenapa dibisu-bisukan? Kenapa? Kabur nangis Paulus sampai kelas. yang mengajarkan kamu Kenapa kalian bisu-bisukan? Berani nggak mau bisu-bisukan? Ingat Edis. Saya bisa buktikan bahwa Quran kalian itu menjiplak dari Bible. Quran kalian itu jiplakan dari Bible. Ingat, teman-teman Saya bisa buktikan bahwa Quranmu itu jiplak. Anda mengatakan Edis lagi saya ditendang. Bentar lagi saya ditendang. Tanya kepada dia, mana legitimasi Yesus terhadap buku yang mengajarkan kalian menyembah Kristus Yesus? Ternyata dia sendiri mengakui Lukas tidak memiliki legitimasi dari Yesus. Selesai. Kemudian dia ajukan pertanyaan. Nabi Muhammad SAW menjiplak buku Lukas. Saya minta bukti. Buktikan kepada saya bahwa Nabi Muhammad pernah membaca buku Lukas. Datang kepada Maria, kisah datangnya malaikat Gabriel kepada Zakaria, kenapa ada di Quran? Tunjukkan Nabi Muhammad sesuai dengan tuduhanmu. Tunjukkan. Anda mengatakan beliau menjiplak. Silakan. Enggak ada kan? Kenapa kisah? Tidak ada kemudian, enggak ada. Kamu buka. Kenapa kisah itu ada di Quran? Jangan kau sempatkan dirimu buka Google. Kita tidak ada Google di sini, Bu. Kau bisu-bisukan saya, nggak usah. Kau bisu-bisukan saya. Sekarang gimana? Kenapa? Kamu lagi buka Google. Nanti baru kau setelah buka Google, baru kau buka kamera. Licik. Kenapa kisah? Suruh paksa dia buka kamera, paksa. Open cam. Paksa dia open kamera. Saya turunkan. Open cam. Turunkan. Turunkan. Buka kamera. Buka kameramu. Bang Juma, Guru Juma aja open cam kau. Buka kameramu, buka. Kabur. Tapi saya. Buka kamera, buka. Open cam. Buka kamera. Buka kameramu. Pasti kamu sudah berada di tempat duduk yang berbeda dengan yang tadi. Iya. Karena kau sudah siapkan materi-materi Google-mu. Buka kameramu. Teman-teman, kalau dia buka, pasti dia sudah tidak duduk di tempat yang tadi. Iya, pasti dia sudah siapkan kemudian saya sudah siapkan komputer, sudah siapkan kemudian HP. Bisu-bisukan saya. Kenapa demikian? Karena dia adalah orang yang nol, tidak ada ilmu, hanya modal Google, tidak ada ilmu. Kalau berani dia buka kamera, pasti berada di tempat yang berbeda atau minimal dia sudah siapkan komputer atau laptop. Kenapa? Buka kamera berani? Buka kamera. Saya hitung sampai 6. Buka kamera. Open cam. Kamu habiskan waktu saya, Edis. TV tidak berani. Kamu hanya tai ayam. Kamu tak ada ilmu sama sekali. Dibisukan, diturunkan. Dibisukan, diturunkan. Kita sudah buktikan. Kabur. Coba. Dia kabur sendiri, Guruda. Saya enggak nge-kick. Dia Kabur. Tengoklah teman-teman. Lihatlah teman-teman. Lihat. Ini yang kalian katakan jago. Edis. Kabur. Demi Allah bagi saya tai ayam lebih berkualitas daripada Edis. Kabur dia. Nggak nge-kick saya. Lebih berkualitas tai ayam daripada Edis bagi Bang Suma. Kalian selalu mengatakan lawan Edis. Apa yang harus saya lawan di Edis? Ilmu tak ada. Mantap Gurunda. Buka kamera, cari tempat yang gelap. Apa tujuannya? Anda lihat kalau dia lagi memberikan materi di channel dia, di komal dia. Buka kamera memang betul, tapi gelap dan jauh sekali di ujung sana. Sudah itu pakai topi, pakai kacamata. Apa maksudnya? Apa maksudnya kayak gitu? Dia buka data, dia pakai laptop, dia sudah susun semua hasil-hasil editannya. Coba berani nggak kayak tadi? Face to face langsung masuk ke tempat gelap, pakai topi, pakai kacamata hitam. Buka kamera memang, tapi tak berdaya karena tidak sempat buka laptop. Iya. Kabur ya, saya nggak nge-kick ya.
bisa ngapa-ngapain. Itu yang kalian suruh saya hadapi dia. Woi, Kristen, woi, woi, woi. Tai ayam yang kayak tadi kau suruh saya hadapi. Tak ada ilmu. Kalau kalian penasaran tentang Edis, buka channel saya beberapa tahun yang lalu. Nama judulnya Edis si mutar-mutar atau Edis si dabutar. Lari terbirit-birit atau mencret di celana. Buka channel Zulkifli Ambas. Anda akan temukan. Jadi tak layak Edis itu diskusi dengan kami. Tak ada ilmu. Buka kamera, tapi karena dia tidak kemudian pakai laptop, selesai. Tamat. Kenapa? Karena ilmunya memang ilmu Google. Dan yang paling dahsyat, kita minta buktikan legitimasi Yesus tentang buku Lukas. Apa jawabannya? Tidak ada, karena Lukas itu datang belakangan. Berarti bodohlah orang yang menggunakan sebuah buku yang ternyata tidak punya garis keilmuan langsung dari Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan tentang buku Lukas. Berarti cerita-cerita Lukas di dalam itu tidak memiliki kedudukan hukum benar dari lisannya Yesus. Lalu Anda ingin bertahan? Kalau Anda ingin bertahan kepada buku-buku yang tidak berasal Yesus, pengajaran yang tidak berasal langsung dari Yesus, berarti Anda termasuk orang yang stupid. Dompala, Kardoba, Kak Blamats. Demikian. Oke, saya rasa adik-adik saya sekalian, karena saya ditunggu oleh sahabat kita di bawah, yang ada sesuatu yang ingin dibicarakan dan juga ada yang keluarga mau balik ke Makassar. Saya pamit, tapi saya tetap stay di sini ya. Teman-teman saya jangan di-kick karena saya bukan Edis. Oke? Subhanakallahumma bihamdi asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan, jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Oke, sahabat, sebelum saya tutup kamera, kalau ada yang berminat menggunakan baju seperti ini, nenek mukiper,